dulu Arda. Mika. Arda. Nggak boleh ditopokkan dulu palanya, wih. Nggak punya telinga dia, bro. Dan kayak mana kita mengetahui bahwa panggilan itu adalah panggilan yang baik. Mas, minta tolong itu dimatikan mute Arda. Di mute suaranya. Selamat malam kawan-kawan. Malam. Jalan-jalan. Selamat malam, Sir. Oke. Malam, Pak. Malam, Ya, Kak. Malam, Kak. ya Malam, pergi Kak. jalan-jalan ke Padang. Tidak lupa memakai sepatu. Iya. Selamat datang para pejuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum wabarakatuh. Ya. Materinya makan Oke, siap. Ketemu lagi. Gimana kabar kawan-kawan? Malam hari ini. Pak. Alhamdulillah. Baik ya. Iya, mumpung pendaftaran ini pemberkasan CPNS diundur, diperpanjang sampai tanggal 10. Iya, artinya kabarnya jadi baik kan? Sempat kemarin mungkin teman-teman berebut untuk beli e-materai yang menjadi problem di sana. Iya, ketemu masalah kayak gitu nggak kawan-kawan? Oke, ada masalah gitu di e-materai? Alhamdulillah enggak. Ya, mudah-mudahan nanti sampai tanggal 10 pemberkasan teman-teman lengkap semua, lancar semua gitu ya. Siap. Amin. Gitu. Amin, siap. Oke, ya coach hore katanya. Hore-hore, iya, salam hore-hore katanya gitu. Hore-hore. Oke, teman-teman, nanti 90 menit ke depan kita bermain di TIU kembali. Iya, kembali ya. Mudah-mudahan nanti bisa jadi tambahan referensi lagi buat kawan-kawan semua. Gitu. Ini sebagai apresiasi buat teman-teman yang teman-teman yang ini kan dari grup pemilik buku kitab hitam atau bidik CPNS toh? Dapat Iya, link Pak. ya. Ya, ini Iya, Pak. adalah Iya, Pak. ya. Oke, siap. Kok ya nanti ini sebagai apresiasi buat teman-teman yang sudah pakai buku itu. Mudah-mudahan dari buku itu, nah sebagai tambahan ya, barangkali teman-teman punya referensi lain dari buku lain, dari sumber lain, atau mungkin ikut bimbel, atau mungkin ikut tryout dimanapun. Nah, ini salah satunya dari sini buat apresiasi teman-teman semua yang telah pakai buku kitab hitam dan bidik CPNS, panduan resmi bidik CPNS. Oke, mudah-mudahan nanti jadi tambahan ya. Oke, teman-teman, kebetulan kalau kelas ini apresiasi PDF-nya tidak tak bagikan. Nah, teman-teman belum dapat toh PDF-nya, PDF soalnya ya, yang akan kita bahaskan malam hari ini. Nah, nanti saya coba tampilkan dulu sejenak. Kawan-kawan bisa sebentar sambil tak mute-kan dulu. Wah, ada yang bocor. Nanti teman-teman coba cek ya. Oh, ini kayaknya mic-nya ada yang bocor nih. Walaupun sebenarnya sih settingan Zoom-nya dari sini sudah di setting off sebenarnya. Tapi barangkali ke klik atau mungkin nge-on gitu ya, teman-teman dipantau di situ. Kalau pengen kita ngobrol diskusi pas kita sharing gitu, atau mungkin ada beberapa hal yang pengen teman-teman tanyakan atau mungkin kita diskusikan, silakan di-on-kan. Tapi nanti di-off-kan lagi biar kita sama-sama saling pengertian dan kondusif gitu ya. Oke, teman-teman tak tampilkan dulu soalnya.
Barangkali nanti teman-teman bisa memantau sejenak atau mungkin bisa apa namanya share gitu. Nah, ini bocor nih. Berisik banget Kak si Arda. Sebentar, masalah keluarga nanti bocor nih, masalah keluarga bawah sini. Iya. Oke, siap. Nanti masalah keluarga kita tahu semua di sini. Iya ya, jadi masalah. Oke, seperti itu. Nah, tinggal teman-teman pantau di situ. Oke, siap. Sebentar, tak pantaukan. Tak pantaukan, sudah aman semua. Oke, teman-teman, soal ini tertampilkan ya. Sudah tertampilkan ya? Di layar Sudah, kawan-kawan? Sudah? Oke, siap. Teman-teman mau Sudah. melihat dulu soal-soalnya di screenshot? Atau Boleh. langsung kita bahaskan? Boleh, Urutkan? Sir. Boleh, Sir. Boleh? Oke, monggo. Silakan. Boleh, Screenshot boleh, dulu Kak, boleh. boleh. Monggo. Per 3 soal ya. Ini tak main apa ini? Oke, sebentar. Nah, oke, monggo. Cek. Nah, segini full ya, nampak ya. Bahas aja, Coach. Oke. Langsung dibahas. Oke, sebentar. Yuk, langsung. Oke, katanya ada yang mau langsung, ada yang mau memantau dulu soalnya juga nggak apa-apa. Ini tak pantau dulu, silakan. Terus apa sih Monggo. yang coret-coret? Ada yang mencor. Oke, kurang silakan. Paling tidak bentuknya seperti ini ya. Sejenak aja. Ya, 2 menit sambil teman-teman lihat dirinya. tapi saya kurang lihat Kak. Gimana? Kurang besar, Kak. Oh, kurang Kurang besar. besar. Oke, segini ya. Kurang besar. Iya. Ya. Udah Coach, cukup, Sir. dari soal pertama, Coach, mau di screenshot. Oh ya, ulang dulu, bentar. Nanti kalau yang udah kelewatan, ini tak ulang lagi ya. Nanti kalau udah kelewatan, ditinggalkan aja. Nanti kita mainkan juga kok, kita bahas lagi. Oke, silakan. Oke, siap Kak Telkom akses. Nanti akses apa namanya record Zoom-nya bisa kawan-kawan dapatkan besok agak siangan, agak siangan katanya. Di Nanti dikirim di mana ya, YouTube Kak? ya, bisa dipantau di YouTube nanti. Kalau yang teman-teman ini mungkin sembari bekerja tidak bisa memantau secara fokus apa konsentrasinya, nanti bisa teman-teman dapatkan record Zoom-nya besok siang, agak siangan. Oke, nanti kalau kelewatan bisa pas kita mainkan kok dibahas gitu ya. Ini Bisa sekilas dulu, di-share sekilas di grup, Kak. seperti ini. Ya, agak besar gitu Kak. Ya, oke, siap. Ini sekilas dulu soalnya nanti yang kita mainkan seperti ini. Oke, nanti, nah, oke. Barangkali nanti teman-teman pengen request. Khawatirnya nanti 90 menit ke depan tidak bisa terbahaskan semua. Nah, nanti teman-teman bisa request nomor berapa kalau mau sambil screenshot gitu ya. Oh, langsung bahas coach, enggak sengaja saya. Saya sengaja seperti enggak, Ding. Iya ya, sebentar ya. Oke, seperti ini. Oke. Nah, bahas langsung. Oke. Sebentar. Nah, ini ada berapa nomor nih? Saya kurang paham. So, bahasanya untuk memilih oke. Biar sengaja waktunya habis untuk seperti ini aja, Bu. Gitu ya. Curang. Biar 90 menit cuman gini-gini aja. Jangan dong. Mulai, Coach. Mulai, yuk, mulai ya. Udah ya, Mulai, bentuknya kayak Coach. misalnya seperti ini. Oke, siap. Ya. Sebentar. Ini ada yang mencoret-coret, tak screenshotnya tak keluarkan dulu sebentar. Bahas aja langsung, Pak. Oke, Pak. Keburu ngantuk. Oke, siap. Kalau ngantuk ngopi. Ngopi tembung ngantuk nggak sih? Enggak ya? Enggak tembung ngantuk ya. Ngantuk ya ngantuk aja ya. Ada suara kluning-kluning nggak? Suara musik yang paling haram adalah ketika ada perpaduan antara piring dan sendok di mana tetangganya lapar. Itu Suaranya musik yang tolong paling dimatiin haram. aja deh. Ngantuk ya tidur. Yo, siap. Yuk, teman-teman. Lanjut. Belum dibahas aja udah lanjut. Oke, Kak Indrawati, kalau ngantuk yuk tidur katanya. Oke, siap. Yuk. Nomor 1. Oke, teman-teman, soal TIU barangkali ada seperti yang beberapa dan sering sekali selalu kita sampaikan bahwa soal TIU itu mungkin ada beberapa soal yang harus dikerjakan secara hitungan beneran. Hitungan beneran itu matematika tenanan, dihitung operasi hitung sesungguhnya. Ada yang harus seperti itu, ada yang barangkali bisa cuma dilihat soalnya, angkanya,
dikira-kira, dinalar, oh dapat nih jawabannya kayak gitu. Nah, bisa seperti itu. Kita lihat di nomor 1. Ada 3,20 dikalikan 75% ditambah 6/8 dibagi sepertiga. Oke, teman-teman. Di sini jelas ada operasi hitung campuran. Nah, ini sering banget terjadi di soal TIU bentuk-bentuk seperti ini. Soal hitung campuran. Yang jelas, kalau tidak ada tanda khusus ya, tanda khusus artinya tidak ada yang dikurung. Dikurung maksudnya misalnya ada hitung seperti ini dikurung dulu. Nah, berarti yang teman-teman operasikan yang ada di dalam tanda kurung. Nah, dari soal ini tidak ada. Artinya yang dioperasikan dulu adalah yang perkalian. Langsung ketemu C. Oke, siap. Jawabannya C. Terima kasih. Lanjut. Nomor 2. Ada perkalian seperti ini. Kak, tolong jelaskan ya nomor Besar, 1. belum, besar. Kami belum, Kakak. Iya, bikin geger ya, suka aku. Kalau gini-gini Panik, suka aku. panik. Iya. Kami belum. Tombol ngantuk. Kalau bisa Jawabannya triknya dari mana? Sabar. dibisukan aja semuanya, Coach. Iya, tak bisukan Kenapa aja bisa? semuanya ya. Oke, Iya. sabar. Ya, Nggak oke. ngerti. Tak mute all Tolong ya. dijelaskan. Udah, tak mute all. Oke, iya. Enggak, ini bercanda tadi aku. Aku bercanda ini belum tentu jawabannya C juga kok. Ini saya tadi bercanda. Bahas. Ya, ini mau tak bahaskan. Oke, loh malah ora iso dibusa ini. Di batu ngakak banget langsung jawab C. Iya dong, nggak jawab C dong. Wes, nggak bisa diurek-urek ini. Bentar, oke. Kita coba ya. Nomor 1 adalah operasi hitung campuran. Artinya yang kita mainkan di situ adalah perkaliannya terlebih dahulu, gitu ya. Nah, kita lihat nih. Biasanya teman-teman, terserah nanti arahnya teman-teman mau dipakai kemana. Mau hitung ke pecahan desimal, hitung pecahan biasa, bebas. Semudahnya teman-teman. Gitu ya. Segampangnya teman-teman mau dipakai kemana. Dari soal ini, dari pecahan pertama, 3,2, ini memang nggak bisa dimainkan secara nalar ini. Harus harus dihorek-horek ya. Nah, harus dihorek-horek secara matematis nih. 75% dikalikan 75%. 75% itu kan sama saja 75/100. Ya toh? Oke, sepakat? Bisa kita sederhanakan menjadi, biar gampang hitungnya, itu bisa menjadi 3/4, betul? Nah, 3/4 kenapa? Sama-sama dibagi 25. Horek sama-sama bagi 25, ketemu 3 dan ketemu 4 atas bawahnya. Berarti ada perkalian antara 3,20 dikali 3/4. Oke, itu nanti yang dihitung dulu. Terus yang pecahan berikutnya ini ada pembagian 6/8. Oke, 6/8 itu bisa kita sederhanakan juga. Sama-sama dibagi 2. Ya toh? Bagi 2 berarti dapatnya adalah 3/4 juga. Ya toh? Sama-sama bagi 2. Dibagi berarti operasinya menjadi perkalian dan pecahan di belakang dibalik. Saya yakin ini teman-teman harus ngelotok semua, nggak ada masalah, ya toh? Nggak ada masalah. Pembagian pecahan berarti menjadi kali walik. Oke, nggak ada masalah. Sekarang tinggal kita mainkan. Ada ini yang kita mainkan terlebih dahulu. Oke. Ada perkalian di situ, berarti halal hukumnya kita horek-horek juga. Dibagi 4, horek bagi 4. Halal kan? Ini dibagi 4 juga boleh, horek. Anggap aja itu 32. Kalau dibagi 4 kan ketemunya 8. Tapi dia 3,02, berarti jadinya 8, tapi ini 0, gitu aja. Gampang wae. 32 kalau tak bagi 4 ketemunya adalah 8. Nah, ternyata 3,2 berarti ya 0,8. Aman. Langsung ini ada perkalian antara 0,8 dan 3. Dapat tuh 2,4. Aman ya? Nggak ada soal. Siap. Ditambah sekarang yang ini 3/4 dikali 3/1. Berarti ini kalikan gitu ya. Siap. Berarti ada 3 kali 3 adalah 9. Yang bawah 4 kali 1, 4. Oke, sekarang kita rubah sesuai kebutuhan. Dirubah ke pecahan desimal juga boleh. Ini kalau kita rubah menjadi pecahan desimal, berarti teman-teman membagi antara 9 dibagi 4. Gitu kan? 9 bagi 4 dapat berapa? 2. Ya toh, 8 sisanya adalah 1. 1 bagi 4 berarti ada 10. Artinya dia adalah 1/4. Dapatnya 2, 8, 20 bagi sini 5, 20, 0. Itu kalau harus dihitung
berurutan gitu ya. Tapi teman-teman kalau sudah bisa mainkan ini, artinya 9/4 itu kan 2/4 ya toh. 2/4 berarti 2,25. Tinggal kita tambahkan adalah 4,65 ada di jawaban C. Siap, betul jawabannya C. Aman ya teman-teman ya? Nggak ada masalah. Oke, KR betul tuh. 6/8 dibagi 1/3 berarti jadinya 68. 6/8 dikali 3/1. Aman, siap, nggak ada soal. Ini belum ada cara yang cara lain. Cara lain maksudnya cara yang tidak biasa. Tidak biasa itu maksudnya tidak secara hitungan. Ini benar-benar ngitung. Artinya kemampuan kita ngitung operasi hitung pecahan campuran, operasi hitung pecahan biasa, operasi hitung pecahan desimal harus dikuasai. Oke, nomor 1 aman. Next, nomor 2. Nah, sekarang kita lihat nomor 2. Teman-teman coba kalau perhatikan. Kira-kira kalau kita sekilas lihat nomor 2 ini, sudah ketemu jawabannya belum? Oke, aman ya? Aman. Ternyata jawabannya aman semua. Oh, aman belum ternyata. Iya. Terima kasih Kak Asif. Kak Kuncoro C. Oke, Kak Fitria. Kak Fitria, apa itu jawabannya? Jawabannya Kak Fitri adalah A. Oh, bukan ya. Nomor 1 coach belum di SS. Oh, mau di SS dulu. Monggo silakan. Silakan. Ya, ya. Karena ini tidak dapat teman-teman tidak ada PDF-nya, tidak dapat PDF hore-horenya juga. Jadi nanti kalau sudah butuh SS langsung di SS saja. Silakan. Ceklek. Oke, sampun ya. Sudah. Nanti kalau misalnya kawan-kawan sudah kelewat bahas nomor berikutnya, belum sempat SS atau mungkin ketinggalan, besok bisa dipantau di record Zoom-nya. Besok agak siangan, kawan-kawan bisa dipantau di record Zoom-nya. Ada di YouTube nanti. Nah, kita uploadkan di YouTube. Nomor 2, teman-teman. Yuk, nomor 2 adalah seperti itu. Kawan-kawan bisa menengok apakah jawabannya ada B, ada apa tadi? Ada B, ada C, ada A kayaknya tadi. Oh ya, Kak Asif A. Oke, beda-beda ya. Oh, YouTube-nya apa? Oke, siap. Besok nanti tak tak uploadkan di sini. YouTube-nya adalah Coach Pras Numerik. Wih, gaya kan? Wah, kasih nama sendiri biar gaya pakai coach. Padahal aslinya biasa aja. Bukan coach. Padahal aslinya kita sama-sama belajar ya. Aku juga sama-sama belajar saya sama teman-teman. Ini saya di sini sharing aja, bukan masalah lebih pintar dari teman-teman, bukan. Karena alasannya hanya karena saya lebih ganteng dari kawan-kawan dan gitu. Gitu aja. Oke. Yuk nomor 2 teman-teman. Nomor 2 apa? Lanjut, Coach. Lanjut, oke siap. Yuk, belum kelihatan? Sekarang kita lihat teman-teman. Yang jelas kelihatan adalah yang penyebutnya, yang bawah. Yang bawah lihat teman-teman, ada 2023 dikali 2024, betul? Di sini ada 2024 dikali 2023, betul? Artinya nilainya kan sama, ya enggak? Kadang-kadang muncul bentuk-bentuk yang kayak gitu, padahal sama loh nilainya. Karena ada suatu bentuk perkalian A kalikan B itu sama dengan B kalikan A, ya kan? Nilainya sama. Artinya kan ini hore-hore aja, nilainya 0, betul? Iya, sehingga kan kita sekarang masih sisa ini loh, 2023 kuadrat, betul? Karena dikalikan dengan bilangan yang sama. Dikurangi, ini pun sama, 2022 kuadrat, oke, aman. Dibagi yang bawah itu tersisa ini nih. Nah, tersisa 2023 ditambah 2022. Betul? Aman ya sampai sini ya? Aman. Oke, lanjut. Ingat teman-teman, bentuk ini sering banget keluar nih. Ya, bentuk-bentuk yang tak kasih warna biru itu sering banget ada dan barangkali sifat itu nanti teman-teman bisa terapkan ketika ketemu dalam bentuk-bentuk soal lainnya. Jadi ada bentuk, saya memberi namanya adalah selisih kuadrat. Ketika kawan-kawan ketemu A kuadrat min B kuadrat atau bentuk yang bentuknya kayak gitu, itu bisa difaktorkan menjadi hasil perkalian antara penjumlahan dan pengurangannya, gitu kan? Hasil perkalian antara penjumlahan A plus B dikalikan dengan A min B. Sekarang kita rubah bentuk yang di atas ini. Nah,
pembilangnya kita rubah tuh. Berarti ada 2023 ditambah 2022, kita kalikan dengan 2023 dikurangi dengan 2022, gitu kan? Oke, yang bawah dipara 2023 ditambah 2022. Aman nggih? Aman, siap. Ini nilainya adalah 1, betul? Perkalian bilangan satu itu adalah identitas dalam perkalian, tidak merubah nilai. Artinya kan kawan-kawan tinggal menghitung antara yang hasil penjumlahan ini dibagi dengan penjumlahan ini. Nilainya sama, berarti sama saja. Jawabannya adalah 1. Oke, selesai. Ya lah, teman-teman bisa diterima? Sabar, Kak. Oh, sabar. Oke, siap. Sebentar, ada yang tanya kok Kak Hendri, Pak Bebang apa ini? Coach, kalau pakai angka terakhirnya aja boleh nggak? Misal 23 pakai angka 3, 4 pakai 4. Tertentu ya, tertentu Kak Hendri. Kalau misalnya bilangan itu berurutan, urutan nih, berurutan. Artinya kayak 2023 dan 2004 kan berurutan tuh. Ya, Iya, ini masih bisa. Masih bisa kita pakai bilangan ujungnya aja yang terakhir yang kita pakai. Itu masih bisa biar tidak menyebutkan terlalu lama gitu kata oh gede banget ya bilangannya padahal kalau kita ambil bilangan akhirnya aja masih bisa kalau bilangan itu berurutan tapi kalau bilangannya tidak berurutan jangan nanti hasilnya akan beda gitu oke gitu ya oke siap aman sudah monggo SS kalau memerlukan di SS screenshot kan oke siap Kak Indri oke siap komandan gitu lanjut ya. Yuk lanjut. Oke, siap. Yuk lanjut. Nomor 3. Lanjut sudah. Kita ke nomor 3. Kawan-kawan lihat nomor 3. Ini bentuk iya. soal perbandingan. Nah, Versi tipe soal yang perbandingan seperti ini, misalnya teman-teman nanti dapatkan di soal TIU, ya, pokoknya soal yang tipenya perbandingan gitu ya, perbandingan. Itu kadang-kadang tidak perlu mencari hasil aslinya berapa. Kadang-kadang bisa kita lihat oh kira-kira ini lebih besar nih kira-kira lebih kecil nih gitu ya oke jawabannya Kak Taufik K B Kak Kemal C beda-beda nih beda-beda ini B C sebentar tak tarik ke atas B C Kak Rambu Hitam Rambu Hitam belum SS code Kak Ramadhani nanti kita bahaskan dulu nomor 3 ya nanti tak geret dulu ke sampai nomor 2 C nomor 3 C oke siap C kayaknya wih banyak yang C hati-hati oke siap kenapa banyak C ya ada yang tidak dapat ditentukan oke siap beda-beda nih ada B A B C E D E yang enggak D aja nih kenapa D enggak ini kemungkinan ketika kawan-kawan ketemu soal-soal kayak gini kayak bentuk-bentuk yang pilihan seperti pilihan D itu kemungkinannya kecil kayaknya gitu oke karena di teman-teman ini sekian banyak itu apa namanya nggak ada yang milih D ya Assalamualaikum Kak apakah kelas Zoom-nya ini gratis ya ya kelas ini gratis jadi buat teman-teman yang mungkin apa namanya pemilik buku ya nah, ini bagus oke ada yang ini gratis kelasnya siap apresiasi buat kawan-kawan semua ada yang ada yang A oke kita bahaskan ya teman-teman gini ketika kita ketemu bentuk yang dikuadratkan nah ini nggak perlu nyari nilai aslinya ya kalau nilai aslinya nanti banyak banget nih 2023 kuadrat ditambah 2024 kuadrat kan pasti akan ngitung bilangan yang besar tuh banyak yang di sini kita lihat ditambahkan dulu baru dikuadratkan hati-hati di situ ditambahkan dulu baru dikuadratkan beda ya antara yang A dan yang B di situ beda nah kita lihat tak perlu menghitungnya. Misalnya gini teman-teman. Misalnya kira-kira teman-teman lebih atau tak bikin 2 nanti ya, tak bikin 2. Barangkali pakai variabel, pakai huruf itu lebih gampang. Bisa diterapkan pakai huruf. Kalau misalnya enggak nanti tak coba ambil suatu angka gitu ya. Ini kalau pakai huruf, teman-teman yang bentuk pilihan A itu kan sebenarnya ada suatu bentuk P kuadrat ditambah Q kuadrat, oke? Itu apa namanya nilai dari A. Dari A ini. Nah, dari A adalah
bentuk P kuadrat ditambah Q kuadrat. Kalau yang B itu bentuknya adalah P plus Q dikuadratkan. Hati-hati, P plus Q dikuadratkan. Oke. Kalau bentuk P plus Q dikuadratkan, misalnya ini kita terjemahkan dalam suatu urutan konsep matematikanya, itu kan ada suatu nilai P plus Q yang dikalikan dengan P plus Q, gitu kan? Karena kuadrat berarti ada perkalian bilangan yang sama. Siapa? Ya ini, P plus Q-nya yang dikuadratkan, berarti P plus Q dikalikan P plus Q, gitu kan? Nah, ketika kawan-kawan ketemu suatu bentuk perkalian dua suku, nah, berarti ini ada suatu apa namanya perkalian distribusi. P kalikan P, berarti di situ kita punya P kuadrat. Distribusikan lagi, P ketemu Q belakang, berarti ada perkalian P plus Q. Ini kalau pakai angka ya, huruf ya. Terus ini kita kalikan sekarang yang belakang ketemu depan, berarti Q kalikan P ada P plus Q. Terus ini Q kalikan Q. Oke, Q kalikan Q, kita mainkan ada Q kuadrat. Oke, benar, KA 3 kuadrat. Oke, siap. Nah, itu juga boleh. Ini kalau pakai huruf ya, pakai huruf. Teman-teman lihat nih, di sini yang B itu kita punya P kuadrat plus Q kuadrat ditambah, ini nih, ada 2 PQ, ya enggak? P plus Q sama, PQ dan PQ. Ya, satu PQ dan satu PQ, ya kan? Peki ya kan, berarti ada 2 peki ya toh, ada 2 peki gitu. Nah kawan-kawan lihat nih, yang kata kasih warna biru ya, yang A itu peki P kuadrat plus Q kuadrat, ini tuh P kuadrat plus Q kuadrat masih ditambah dengan 2 peki, berarti kira-kira gede mana? Udah kelihatan ya, peki bukan peki ya, peki, nah gitu kan, berarti udah kelihatan nih kelebihan ini lebihnya, oh ya kan, udah otomatis jelas ini kita bisa tentukan adalah A itu lebih kecil daripada B gitu. Gitu ya, itu kalau kita menggunakan suatu bentuk. Karena ini kan nilainya sebenarnya sama angkanya, bentuk variabel. Nah, Iya. cara lain tadi ada yang teman-teman pakai bilangan. Nah, kayak gini nih, KR pakai bilangan. Itu juga boleh. Dimisalkan bilangannya 3 dan 4 itu juga bisa. Misalnya tadi ada yang 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat gitu. Itu untuk A misalnya. Yang B-nya itu 3 plus 4 dikuadratkan. Nah, itu udah beda nilainya di situ. Ya toh, ini 9 tambah 16 ketemunya 25. Sementara yang di sini kalau mau ditambahkan dulu berarti ada 7 kuadrat ketemu 49. Bisa juga ini diterjemahkan dengan bentuk itu. Bentuk itu artinya nanti teman-teman dapat nilai adalah 3 kuadrat nih. Nah, ini tak garisnya geser dulu. 3 kuadrat bentuk ini ya. 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 2 kali 3 kali 4. Ini nilainya sama. Oke, kita lihat sih. 9 ditambah 16 ditambah, ini kok geser 4-nya. Nah, 4-nya 2 kali 3 kali 4. Ini adalah berapa? 6, itu 24 ya? 24. Berarti kita tambahkan 25 sama 24, 49. Sama tuh nilainya. 49, ini juga 49. Yang di sini pakai konsep yang itu. Gitu. Siap ya teman-teman ya? Oke, siap kau paham. Oke, nyesel. Pas pelajaran mana? Kakak, Wah, Kak, ini mau iya tanya. sering Itu sering ke 3 kantin. Ya gimana? tambah 4 kuadrat. Oh iya, Kakak mau tanya. Oke, 3 siap. kuadrat, 4 kuadrat itu ambil dari 2023 tambah 2024 ya? Boleh dari situ boleh. Atau atau kakak ambil bilangan lain juga nggak apa-apa. Ini Oh, ini harus pemisalan. Ya pemisalan aja. Misalnya, contoh. Oh, siap. contoh. Contoh aja. Jadi suatu pemisalan yang Oh, sebelah oke. kanan tadi yang di sini itu ketika saya ambil dengan huruf. Pemisalan huruf. Jadi mau berapapun ada suatu variabel pengganti. Kalau yang di sebelah kiri yang tadi 3 dan 4 itu pemisalan aja ambil bilangan yang 4. Oh. Misalnya kakak mau ambil yang 5 6 misalnya boleh aja 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat itu untuk A. B-nya adalah 5 plus 6 dikuadratkan gitu. Nanti selalu akan mendapatkan hasil nilai A itu lebih kecil daripada B. Pasti selalu seperti itu. Oke, Gitu. Kakak. Oke ya, siap ya? Siap.
Itu contoh soal yang hasilnya tidak dapat ditentukan kayak gimana, Coach? Oke, ada pertanyaan dari Kak Ramatia. Oke, sebentar. Sambil kita bahaskan, barangkali nanti ada beberapa pertanyaan teman-teman yang skip nggak terjawab, minta maaf ya saya ya. Ini nomor 2 tadi yang belum SS, monggo silahkan sambil menjawab. Jadi gini, ketika kita ketemu soal yang bentuk atau apa namanya bentuk nilainya tidak bisa ditentukan itu, ketika ada suatu nilai X dan Y punya dua hubungan. Ada kondisi dua hubungan. Oke, ada kondisi di mana dua hubungan. Misal nih, X itu punya dua nilai. Katakanlah misalnya gini. Misalnya. Misalnya X-nya itu ada 1 atau min 1. Dari mana? Misal gini, ada X pangkat 6 sama dengan 1. Nah, contoh. Artinya kan kita punya dua nilai untuk X. Yaitu X bisa 1, bisa min 1. Ada dua nilai itu. Sementara nilai Y-nya 1 misalnya. Dibandingkan tuh antara nilai X dan Y-nya. Teman-teman lihat nih. Ada hubungan di mana X itu sama dengan Y. Ada hubungan di mana X itu kurang dari Y. Ketika ada dua hubungan, waduh, makanya hati-hati. Jangan ada dua hubungan ya. Satu aja hubungannya. Apa tuh? Apa tuh? Maka ketika ada dua hubungan berarti jelas itu tidak bisa ditentukan. Begitu Kak Rahmat ya. Aman nggih? Oke. Ya, oke siap. Oke. Ya, siap. Nah, ini juga boleh nih KR. Pakai pemisalan bilangan juga boleh. Yang gampang aja. Kadang-kadang memang soal-soal di TIU itu angel. Kelihatannya bilangannya besar-besar, tapi kalau kita lihat itu, ini bisa dihubungkan nih. Wah, sama kayak mana sudah nggak bisa. Iya, ini Kak Timotius nih. Betul Kak Timotius, betul sekali itu. Cukup satu hubungan saja, jangan dua. Bahaya. Jangan ya, Dek ya. Siap. Jangan ya, Dek ya. Oke, siap. Next out. Oke, siap. Nomor 4, teman-teman. Monggo silakan. Pernah ketemu soal seperti ini? Kayaknya ada di buku apa ya? Kayaknya sih. Pernah. Pernah ya. Pernah. Nanti tinggal bentuknya aja. Kebetulan nih bentuknya kok masih Ah. seperti ini ya. Belum tak rubah-rubah nanti. Coba nanti kapan-kapan kita mainkan bentuk-bentuk yang lainnya. Ini teman-teman, ketika ketemu suatu bentuk pecahan, di mana pecahannya itu kok menarik tuh maksudnya ketika kita harus apa namanya diselesaikan dengan cara biasa itu diselesaikan dengan cara biasa kok nggak logis itu semestinya. Nah, misalnya ya dari soal ini kuncinya, clue-nya. Nanti bentuknya bisa macam-macam. Ketika ini harus diselesaikan dengan cara matematis, ini kok tidak logis. Tidak logis artinya bakal susah atau mungkin bakal lama gitu. Harusnya itu ada cara yang menarik. Cara menarik artinya metode apapun lah. Misalkan di metode harus di hore-hore, ada rumus praktis, atau mungkin metode pendekatan, atau mungkin apapun gitu. Karena dari sini kalau kita harus selesaikan dengan cara matematis, teman-teman ada proses menyamakan penyebut, ya kan? Karena penjumlahan pecahan tuh 99617687 kalau kita samakan penyebutnya itu bakal rontok rambutnya nih, rontok rambut saya. Tuh, botak tuh. Malah tak buka. Ya. Nah, gitu. Itu nanti pakai cara lain, didekatkan misalnya. Nah, ini metodenya adalah pendekatan, PDKT. Ada tuh perbilang dikurangi terus ditambah penyebutnya. Nah, gitu-gitu. Didekatkan. Nah, misalnya gini teman-teman, kayak gini nih. 26 per 99. Ini namanya metode pendekatan. Kita dekatkan ya, teman-teman ya. Garis apa namanya sama dengannya tak bikin mengkelung-mengkelung gitu ya. Tak mengkelung-mengkelung gitu ya. Siap. Itu ada 26 per 99. Ini nilainya kalau misalnya kita dekatkan kan yang bawah 99 dekat dengan angka 100 toh. Nah, ini kan sebenarnya dekat dengan angka 25 per 100. Kita mainkan gitu aja biar nanti kita mudah ngitungnya. Nah, yang ini, wah 29 sama 61. Oke, dekatkan aja berapa? 30 per 60 ya. Biar gampang hitungnya. Oke. Yang ini 14 per 76 kita dekatkan lagi jadi berapa? Biar ngitung gampang. Yang pendekatan. Yang biar gampang. 15 sama
75. Boleh ya? Biar sama-sama bisa dibagi 15 toh. Nah, gitu. Nah, cara-cara mencari nilai-nilai pendekatan itu teman-teman itu tidak berpatokan pada oh harus gini, enggak harus gini gitu, enggak. Terserah nanti teman-teman mau mendekatkan ke bilangan berapa, tapi intinya itu nilainya tidak terlalu jauh dengan nilai dari soal. Maksudnya itu. Kayak tadi saya ambil angka 15 per 75, harus gitu po? Enggak. Misalnya teman-teman pengen cari ambil bilangan yang lain, boleh silahkan, tapi yang penting itu nilainya tidak terlalu jauh. Dan pada akhirnya nanti teman-teman tidak disusahkan dengan bilangan yang kita ambil sendiri. Intinya gitu. Yuk kita lanjutkan. 23 dan 87 itu berarti bisa kita dekatkan ke 22. Misalnya ini saya ambil 22 dengan 88. Kan boleh, halal ya toh? Gitu. Nah ini ada nih KR. Sudah seperempat, setengah, sepertiga, 2/9. Nah itu 2/9 juga boleh itu. Itu juga boleh. Nah misalnya 2/9 berarti berapa? Ya 2/9 ya. Seperempat. Oh itu malahan. Coba cek lagi kenapa 2/9. Nah ini kan hure-hure nilainya seperempat, oh, sama-sama bagi 25. Ini dibagi 30 ketemunya setengah. Ini dibagi 15 ketemunya 1/5. Ini dibagi 22 hore ketemu 1. Ini dibagi 22 hore ketemunya 4. 1/4 lagi. Betul tidak? Betul ya? Ini adalah metode pendekatan. Tinggal kita ubah sesuaiin dengan pilihan jawabannya adalah bilangan desimal. Kita rubah ke pecahan desimal, ada 0,25, 0,5 dari setengahnya. 1/5 itu kalau kita ubah adalah 0, berapa? Oke, 0, berapa? 0,2. 1/4 0,25. Teman-teman lihat nih, 0,25, 0,25, setengah sama setengah, 1. 1 sama 0,2 berarti dapat 1,2. Mendekati 1,2 yang mana? Ketemu. Jawabannya adalah C. Keliru saya coach, harusnya 1/5 dan 1/4. Oke, siap KR. Tidak apa-apa, aman KR. Gitu. Aman nggih, teman-teman ya? Siap. Oke, ada pertanyaan untuk ini? Tak kira nggak ada. Kalau 15/80 gimana coach? Itu malah enak, langsung dibagi aja. Sama-sama dibagi 5. Itu nggak perlu pendekatan tuh. 15/80 langsung dibagi 5 ketemu 3, langsung dibagi 5 ketemunya adalah berapa bagi 5? 16. Ya lah. 16. Dapat 3/16 tinggal dirubah nih. 3/16 deketin lagi misalnya pakai pendekatan, bikin biar enak ngitungnya 3/15 gitu ya apa-apa. Dibikin gitu. Kenapa? Biar nanti teman-teman ini hure-hure kan sama-sama bagi 3 toh. 1/5 ketemu 0,2. Oh, jadi 15/80 nanti dekat dengan angka 0,2 gitu. Gitu ya Kak Timothy. Kak Timotius. Nah, gitu. Jadi Baik, kalau Kak. misalnya kita ngitungnya pakai metode pendekatan kayak gitu. Gitu, siap. Thank you, Kak. Siap, sama-sama. Dan Raka Solata Lanteh. Apa itu? Apa tuh? Kalimat mana ini? Kak Indri dari mana asal? Dan Raka Solata Lanteh. Wah, ini saya harus belajar bahasa ini nih. Pengen ngerti nih. Dan Raka Solata Lanteh. Lanjut Kak. Oke, siap. Samun SS ya? Sudah SSG? Sudah. Oke, monggo kalau mau SS silakan. Lanjut nomor berikutnya. Udah, Nomor Kak. 5. Lanjut. Wah. Meoli Troyo Toro ya. Oke, siap. Next. Oke, aduh ini saya semakin bingung nanti. Kawan-kawan dari Indonesia Raya bahasanya banyak banget pasti ini. Asik nih. Ya kan, menarik sebenarnya. Oke, nomor 5 teman-teman. Yuk. A plus B dibagi A min B sama dengan 7/4. Berapakah nilai A kuadrat per B kuadratnya? Berapakah nilai dari A kuadrat per B kuadratnya? Berapa ini, teman-teman? Ada yang sudah dapat? Kira-kira berapa? A kuadrat B 121/16. 121/16. Ada yang lain? 121. Gak tahu cara cepatnya coach. Oke. Nanti ketemu cara cepatnya ya. Kak jelaskan dulu mungkin barangkali modal cara ngerjainnya. Mbok menowo tuh barangkali kawan-kawan bisa pakai ketika ketemu bentuk yang lainnya.
Nah, ini cara konsepnya dulu. Konsepnya gini teman-teman. Kalau teman-teman ketemu pecahan sama dengan pecahan, pokoknya ini. Ketika kawan-kawan ketemu pecahan sama dengan pecahan, itu langkahnya adalah dikalikan silang. Oke, kalikan silang. Gitu ya. Pecahan sama dengan pecahan, berarti kalikan silang. Ini kan sebenarnya pecahan. Walaupun ada operasi penjumlahan. Ini kan pecahan sebenarnya. A plus B per A min B. Pecahan, anggap aja pecahan itu. Pecahan karena perperan, gitu kan. 7/4. Pecahan lagi. Berarti dikalikan silang. Siapa yang kalikan silang? 4 itu ketemu dengan A plus B. 7 itu ketemu dengan A min B. Aman ya? Kalikan silang. Distribusikan. Sebarkan. A kali 4, B kali 4. 7 kali A, 7 kali min B. Siap? Ini ketemu 4 kali A, 4A. Ditambah 4 kali B, berarti 4B. Yang di sini 7A min 7B. Aman. Aman ya? Wah, ini ketemu sama orang Toraja ini. Iya, saya dulu sering main ke Makassar. Enak nih ke Toraja ya. Oke, yuk lanjut. Yang A sama A, B sama B dikelompokkan satu-satu. Nah, ini 4B. Kenapa B-nya tak biarin di sini? Biar positif. Karena yang di sini negatif 7B-nya kita tuliskan di sebelah kiri, berarti jadi plus 7B. Terus 7A-nya biarkan di sebelah kanan. Terus A-nya yang di sini 4A, pindahkan ke kiri. Sip tuh, Kak R, Kak Dwi sudah muncul jawabannya. C katanya gitu. Oke, ini kurangi 4A. Berarti kita punya 11B sama dengan 3A. Oke, aman ya teman-teman ya? 11B sama dengan 3A. Pertanyaannya adalah A kuadrat per B kuadrat. Berarti A-nya tetap di sebelah kanan. Terus B-nya yang di sebelah kiri pindah ke kanan berarti jadi per. 11-nya tetap di sebelah kiri. 3-nya itu yang di sebelah kanan dipindahkan ke kiri menjadi pembagian. Gitu ya. Kalau kali jadi bagi, bagi jadi kali. Teman-teman sudah punya nilai seperti ini. Oke, A per B nilainya adalah 11/3. Artinya A kuadrat per B kuadrat itu 11 kuadrat per 3 kuadrat. 121/9. Jawabannya ada di pilihan C. 121/9. Gitu. Aman ya teman-teman ya? Bisa diterima? Cara cepatnya. Kalau itu cara konsepnya. Jadi nanti kalau teman-teman ketemu suatu bentuk pokmen, pecahan sama dengan pecahan, pasti dikalikan silang. Oke, seperti itu. Cara cepatnya kalau ketemu bentuk seperti ini, A kuadrat plus B kuadrat, bentuknya dilihat aja nih. A plus A min. Langsung aja berarti 7 plus 4 dikuadratkan, 7 min 4 dikuadratkan. 11 kuadrat per 3 kuadrat. 121/9. Selesai. Gitu. Oke, aman? Aman, Kak. Kalau 4A min 7B, 4A min 7A, boleh. Kak Bismillah. Nah, Kak Bismillah. Sama saja nanti. Kak Bismillah berarti A-nya yang di sebelah kiri ya. Sama saja, nanti hasilnya akan jadi positif kok itu. Karena akan ketemu min A ketemu min B. Gitu, sama. Sama Kak Bismillah itu kan ada misalnya Kak Bismillah 4A min 7A sama dengan negatif 7B min 4B. Nah, ini ketemunya nanti sama. Ini kan negatif 3A, yang di sini negatif 11B. Gitu, berarti ini ada A per B toh, B-nya pindah ke kiri. Terus ini negatif 11 per negatif 3. Ya, ada negatif ketemu negatif. Berarti jadinya positif kan gitu. Nah, nilainya akan sama nanti. Boleh sama saja. Kanan kiri. Gitu. Aman ya? Ini trik cepatnya yang di atas nih. Nah, langsung A plus A min. Oke, ketemu. Tinggal tambahkan. Ya, harus ditambah. Izin tanya coach nanti berapa soal dan waktunya berapa menit ya. Soalnya barusan daftar coach. Oke, siap Kak Ilham, Kak Ilman. Nek, dari PDF ini saya nyediain soal ada 25 atau 22 gitu. Aku lupa, 25 kayaknya. Nah, nanti yang penting kita belajar sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Seselesainya. Pokoknya 9 waktu Indonesia Barat dapat 5 ya 5, dapat 20 ya berarti 20 gitu. Aman ya? Ini cara cepatnya Kak Reswandi yang atas. Nah, yang atas pojok kanan tinggal ditambahkan. Gas, monggo silakan kalau mau SS. Jangan sampai telat.
Nanti kalau sudah terlambat kita, ya bentar lagi selesai. Nah, lanjut apa? Mau digaskan lagi apa? Boleh? Lanjut. Lanjut. Ini ya bentar lagi selesai. Nanti kalau lanjut sampai pukul 11, 12, teman-teman mau? Mau, Coach. Mau? Oke, siap. Berapa yang mau ini? Mau. Oke, siap. Monggo. Nggak apa-apa, Coach? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa, beneran? Beneran? Gak Oke, siap. apa-apa. Nggak apa-apa. Mau. Saya yang papa-papa. Saya yang nggak mau. Saya nggak mau. Saya nggak mau komen. Ya, saya nggak mau. Teman-teman yang mau, saya nggak mau. Udah ketebak. Yo, nomor 6. Yo, iya. Nanti ya 9 lebih dikit lah ya. Yuk. Mau coach apa lagi gratis itu? Iya, boleh, siap. Ya, intinya saling berbagi gitu aja. Apalagi teman-teman sudah apa namanya apresiasi buat pemilik buku kitab hitam CPNS dan panduan resmi bidik CPNS. Nanti sebulan ada 2 kali nanti. Sebulan 2 kali atau 3 kali lah gitulah ya. 2 bulan 2 atau 3 kali dalam sebulan gitu. Biar lebih sering kita mainkan. Yuk, nomor 6 teman-teman. Ayo coach lagi semangat ini. Oh, lagi semangat, siap Kak Laila. Nular ya. Semangat itu ketularan loh. Saya jadi langsung tertular nih, tertular semangatnya ini kawan-kawan, ambis semua nih, ambis. Oke, boleh sesekali nanti kita akan tryout. Bahkan mungkin bulan ini nanti minimal ada 2 paling enggak lah ya, kita bikin tryout. Yuk. Tahun depan. Lah, jangan tahun depan lah. Saya harapannya teman-teman yang ikut di sini tahun ini, besok tahun depan, misalnya kita bikin kelas lagi, saya nggak ketemu lagi sama kawan-kawan. Iya, amin lulus berarti. Iya, udah lulus jadi ASN semua. Amin ya. Iya, saya harapannya nggak ketemu kawan-kawan lagi di kelas ini. Ya, nomor 6. Amin. Amin, amin yang paling kencang katanya tuh. Yo, nomor 6. paling serius. Iya, amin paling serius. Oke, nomor 6 teman-teman. Dilihat, monggo silahkan. Kira-kira nilai X berapa? Ayo, nilai X berapa? Nilai X. Ya, ada bentuk akar A per B, akar A per B, akar A per B dikalikan. Nilai X berapa? Bentuk akar pernah tak bahas belum ya di kelas gratis ya? Pernah ketemu kawan-kawan pernah ketemu belum bentuk gratis? Bentuk gratis, bentuk akar. Lupa. Ada yang sudah ketemu ada yang sudah ketemu D. Kalau nggak salah. Nggak salah. Tahu. Kalau aku belum pernah, oke. Jadi kalau kawan-kawan ketemu bentuk ini, nanti bentuknya macam-macam ya. Ada yang bentuknya gini, akar A dikalikan akar A dikalikan akar A dikalikan. Nah, ini titik itu artinya berkelanjutan ya. Berkelanjutan itu enggak berhenti. Terus gitu ada akar A gitu ya. Ini nilainya adalah sama dengan dia sendiri. A. Oke, nilainya adalah dia sendiri. Itu triknya. Oh iya, pernah. Iya pernah. Jadi kalau cara lainnya aslinya harus ngilangin akar dulu. Cara ngilangin akar adalah dikuadratkan gitu. Jadi lawannya akar kan kuadrat, dikuadratkan nanti ketemu. Kan itu udah ada. Pada akhirnya nanti nilainya si akar A adalah A. Nanti kalau ada teman-teman ketemu akar A ditambah akar A. Nah, ini ada perubahan lagi nih. A tambah akar A ditambah titik dan seterusnya. Nanti ada lagi. Terus ada akar A dikurangi akar A dikurangi akar A dikurangi titik. Nanti ada lagi bentuknya. Gitu ya. Nanti macam-macam tuh. Nah, sekarang kita lanjutkan. Woi, mood woi, berisik woi katanya gitu. Ada yang berisik kaplet. Berisik ya. Coba sebentar tak mute dulu. Nanti kalau sudah kondusif, moga silakan kita diskusi lagi bareng. Kita lihat teman-teman, bentuk ini, kita lihat tuh, bentuk ini jangan dibuat bingung. Artinya itu kan sebenarnya ngeling ke sini toh. Bedanya dia adalah ini bilangan bulat nih, hanya A. Sedangkan di sini adalah A per B, betul? Kan gitu. Artinya nggak usah bingung. Oh, aslinya ini nilainya ya A per B gitu. A per B dirubah ke dalam bentuk A kali K pangkat X kalikan A pangkat X. Ini kan artinya adalah A pangkat 1, ini B pangkat 1. Berarti kalau kita rubah menjadi bentuk AX, nah ini ada AX dikalikan B pangkat min X, ini kan dari sini teman-teman dapat nilainya adalah A pangkat 1 dikalikan B pangkat
min 1, oke kelihatan. Nilai X ini 1. Min X, min 1. Oh ya udah, berarti X-nya adalah 1. Jawabannya di pilihan D. Gitu, selesai. Itu cara cepatnya. Cara praktisnya seperti itu, teman-teman. Tolong jangan banyak chat, notif kalian nutupin layar gue. Notif apa chatnya di itu aja, diumpetin. Ada tombol 3 kayaknya di pojok kanan atas HP kawan-kawan atau mungkin di laptop ada di apa namanya di klik gitu. Aman coach, aman ya? Ulang, Oke Coach. siap. Ulang, Oke ulang. siap. A plus akar itu gimana lagi coach? Oh ya. Ulang, Coach. Alhamdulillah. Kak. Gimana? S1 dan min 1 Coach, dapat diulang dari lagi, Coach. Oke Coach, siap. diulang, Coach. Siap. Ini kita ulang. Ini soal ini itu ngeling itu maksudnya konsepnya adalah di rumus yang atas sendiri tuh. Rumus yang atas ya. Oke, teman-teman monggo di mute, katanya ada yang bisuin semua. Bisuin semua katanya. Aku nggak bisa membisukan kalian. Bisa. Kita bisukan. Oke, itu ngelingnya ke atas ya. Artinya teman-teman lihat tuh, kalau ada akar A, nilainya adalah A. Nah, di soal itu adalah akar A per B, akar A per B, akar A per B. Artinya nilainya adalah A per B. Itu cara praktisnya gitu. Nanti kawan-kawan kalau misalnya pengen kita jelaskan kapan-kapan boleh kita jelaskan. Ini adalah A per B. Nilainya A per B. Nah, dirubah. Iya. Yang di soal itu kan diminta adalah bentuk A pangkat X per B pangkat X gitu ya. Nah, di sini teman-teman, cara merubahnya. Artinya kawan-kawan kalau ketemu bentuk A pangkat N, oke, kalau mau dibikin negatif, berarti ya dibikin per. Eksponen nih, berarti ada 1 per A pangkat negatif N. Dibalik lagi, kalau kawan-kawan ketemu ada 1 per A pangkat N, atau ini tak bikin B pangkat N gitulah. Nah, B pangkat N, maka nilainya itu B pangkat negatif N. Ini kan adalah bentuk eksponen. Nah, artinya dari sini, nah, yang A per B, balik ke A per B lagi ya, teman-teman ya. A per B itu kan sebenarnya dia punya pangkat 1, hanya punya pangkat 1, B-nya juga pangkat 1. Ya. Kalau kita rubah bentuk itu, artinya kan ada A pangkat 1 dikalikan seper B. Aslinya gitu, tak jabarin lagi. A kalikan seper B. Nah, A sendiri itu sudah tetap ini A pangkat 1 tuh, sudah, biarin aja. Nah, yang seper B itu kan ngelingnya yang ini nih. Nah, yang itu toh. B-nya juga pangkat 1, berarti B pangkat min 1, gitu kan? B-nya pangkat min 1. Kita lihat bentuk di situ. Gabungin tuh. Nah, kan artinya nilai X itu 1. X adalah 1, gitu. Oke, sudah dapat. Itu Oke, murid-murid aman. panjangnya. Aman ya, bisa dipahami ya. Artinya dari soal ini teman-teman dapat cara menyelesaikan akar sama dapat ilmu tentang ini. Ngingetin aja sih, ngulang lagi. Teman-teman ngulang lagi tentang perpangkatan, karena jelas saya yakin teman-teman ini masih hafal semua, klotok semua ini. Iya, betul. Kenapa tidak min 1, Coach? Yang mana? Kenapa tidak min 1? Karena yang di sini sebentar. Ditanyakan adalah nilainya X. Nah, sementara bentuknya itu kan A pangkat X, B pangkat min X. Gitu nih. A pangkat X kalikan B pangkat min. Nilainya gini, pangkat 1 kalikan B pangkat min 1. Gitu. X adalah 1. X adalah 1. Gitu. Minnya tetap biarin aja. Oh, berarti nilai X-nya 1. Gitu. Bisa diterima? Oh, Bisa terima. Nah, karena di situ ada min X. B-nya kan min X tuh di soal. Ya toh? Nah, gitu. Mengecoh, betul, hati-hati. Kadang-kadang min plus itu kadang mengecoh. Begitu ya, teman-teman ya. Siap. Ada yang mau bertanya nggak ini? Oh, ada nih, Kak Rista. Gimana? Gimana? ada rumusnya itu. Halo, Pak. Oh, next sudah. Oke, next ya. Next, Coach. Bertanya Oke, sedikit, siap. Pak. Oke. Ini kan konsepnya yang X min X yang di atas pangkatnya itu kan konsepnya agar pangkatnya itu menghasilkan 0 kan ya. Jadi hasilnya yang di bawah itu hasilnya tetap akan A kali B. Seperti itu kan, Coach ya? Maksudnya. Jadi maksud saya
Kalau misalnya kita taruh X-nya itu sama dengan 2, jadi nanti Mm-mm. A pangkat 2 dikali B pangkat min 2. Min Hasilnya 2. tetap, ya hasilnya akan tetap pangkatnya Dua. akan 0. Pangkat 2. X-nya 2. Ya, tapi kan nanti kan dikurangi, jadi hasilnya pangkatnya nanti tetap akan 0. Jadi hasil Oh, dari enggak. A kali B itu sama tetap akan A kali B, seperti itu. Enggak boleh dibedakan. Jadi oke, saya paham maksudnya yang mau ditanyakan. Nanti pangkatnya itu tidak ada operasi hitung yang bisa dikerjakan di sana. Karena bilangan basisnya itu beda. A dan B beda. Jadi kalau misalnya kita punya A pangkat N dikalikan B pangkat M misalnya, ya udah selesai. Cuman gini toh, nggak bisa diapa-apain. Tidak boleh ada nanti A terus ini N-nya kurangi M atau ditambah M, itu nggak boleh. Ini salah nanti. Itu Gitu ya. kenapa ya? Kepaham maksudnya. Itu Yang bisa dilakukan itu adalah ketika bilangan basisnya sama. A, B kan beda. Kalau kita punya A pangkat N kok dikalikan B pangkat M, nah ini ditambahkan boleh. Memang seperti itu. Gitu ya. Oke. Iya. Ya, jadi kalau misalnya tadi ada A kuadrat sama B pangkat min 2, terus nanti jadi pangkat 0, itu nggak boleh karena A, B-nya itu beda. Gitu. Oke? Terima Kembali kasih, ke eksponen nanti. Oke, siap. Ini ada yang ore-ore. Sebentar, mungkin nggak sengaja. Oke, tak stop share dulu. Oke, terima kasih teman-teman semua. Selamat malam. Sampai jumpa. Oh, selesai ya, Coach. Belum. Ini muncul lagi sudah. Kemarin baru layar dapat saya. dikit. Iya, muncul lagi ya. Oke, siap. Nanti kawan-kawan kita mainkan yang ini. Yang Amin sama A+. Oke, nanti ya rahasia ini. Nanti kita akan mainkan Amin sama A+. Yuk. Lanjut soal berikutnya, teman-teman. Nggak mau pisah dulu katanya. Oke, siap. Siap Kak Putri. Yo. Nek, ini penalaran logis sekarang. Nomor 7 sampai nomor 9 penalaran logis. Mau dibahaskan nggak, teman-teman? Bahas aja ya. Boleh. Bahas semua, Boleh. Coach. Saya Ya, cerita, kadang-kadang Coach. ada Saya yang cerita, Coach. oke, kadang-kadang ada dulu, penalaran. Ini Tiu, ini masuk Tiu ini. Tapi penalaran logis. Penarikan Oke, suatu Coach, kesimpulan. dibahas semua. Oke, Kasih seneng. Oke, kesempatan siap. untuk Nomor 7 menjawab ya. dulu, Coach. Oke, nomor 7 monggo silahkan dijawab dulu. Salah satu kemampuan dasar adalah tes potensi akademik. Semua PNS, ini ada kalimat kedua, semua PNS harus melalui tes kemampuan dasar. Artinya apa? Salah satu kemampuan dasar, salah satu tes kemampuan dasar adalah tes potensi akademik. Salah satunya. Nah, semua PNS harus melalui tes kemampuan dasar. Berarti masih ada yang A, masih ada yang C. Sebagian C. Tidak ada PNS yang tidak Oke, melalui tes siap. potensi Adalah akademik. jawabannya C. C. Betul, tidak ada PNS yang tidak melalui Melalui tes tes potensi potensi akademik. Coach, ini tuh yang premis-premis itu ya? Betul sekali, ini premis-premis nanti kawan-kawan kita mainkan. Atau mungkin besok ada yang gabung kelas premium? Kelas yang berbayar mulai hari tanggal 10? Saya gabung, Coach. Oh, gabung. Oke, siap. Saya Nanti kita akan Saya ulas lebih dalam di sana nanti ya tentang penarikan kesimpulan, Datang silogisme, premis, modus tolen, modus ponen, diimplikasi, implikasi. Jadi nanti ya nanti ada kuantor universal, kuantor ekstensial. Nah, nanti akan kita mainkan. Hati-hati di sini teman-teman, coba tak bahas kilas. Ini namanya kuantor ekstensial sama kuantor universal. Kuantor yang dimainkan di sini universal, semua PNS. Artinya gini, salah satu kemampuan dasar, jadi ada tes kemampuan dasar adalah tes potensi akademik. Ini tesnya nih, ada tes SKD. Wow. SKD, seleksi kemampuan dasar gitu ya, anggap aja gitu. Sembagongkan ini kah? Juga kah? Enggak. Biasanya lebih kondusif ya, lebih kondusif, lebih aman kalau sembagongkan itu katanya. Nah, itu tes SKD semuanya seperti itu. Nah, sementara PNS, nah, salah satunya nih, di sini ada TPA. TPA itu tes potensi akademik. Mungkin di sini ada yang lain ya, misalnya TIU, TWK, TKP, ini namanya aja pemisalan. Jadi tes SKD itu isinya itu lingkarannya. Nah, sementara semua PNS itu harus melalui tes kemampuan dasar. Jadi ada seorang PNS itu harus tes ini, tes SKD. Artinya tidak ada yang tidak. Oke, tidak ada yang tidak.
PNS itu tidak ada yang tidak melalui tes potensi akademik. Pasti ikut tes ini juga. Kenapa? Karena dia ikut tes SKD. Gitu. Aman ya? Oke, siap. Ada yang tanya nih, ayo. Coach yang ngajar di kelas premium siapa Coach? Kalau yang TIU nanti Coach yang ngomong. Saya kira-kira kalau saya diterima nggak ya? Orang pintar kok masa nggak diterima? Ditolak nanti ya. Iya kan ada sebenarnya yang ngajar Tio ada 2. Saya sama Kak Aristo. Aristo Chandra biasanya gitu. Cuman Kak Aristo sekarang lebih jarang di layar. Terus TWK-nya itu sama Coach Andri. Dr. Andri Aziz itu dosen di salah satu universitas di Bogor sana. Wah, gitu. Cara bergaul oke. Mau tanya saya. Gimana? Ini mau tanya, kenapa tidak itu yang premis itu pakai PQR itu ini sudah? Oh ini belum, ada itu juga ada, tapi ini belum, ini baru kuantor. Nanti yang itu namanya biimplikasi, ada implikasi, ada jika maka, loh. Jika maka, oke. Jika hari ini hujan maka pakai payung, jika pakai payung maka tidak basah, ini gitu. Kesimpulan yang dapat diambil apa itu udah P, jika P maka Q itu pakai premis-premis itu. Nah ini kuantor, jadi nanti ada beberapa cara penarikan kesimpulan. Ada silogisme, modus tolen, modus ponen, gitu. Ada semua sebagian. Nah itu nanti bisa kita bahaskan nanti di situ. Ada kelas lengkapnya Coach yang TIU, TWK, TKP. Ya, ada betul sekali. Gitu ya. Ada lanjut. Sengaja saya tak bikin lama biar teman-teman pada gabung di kelas premium. Keceplosan. Enggak deh. Coach, kayak Mas kemarin ya? baru dapat beberapa soal. Iya, beberapa soal ya. Iya, wah ini suaranya udah ngantuk-ngantuk gitu. Oke, siap. Lanjut ya. Teman-teman ya. Oke, siap. Lanjut ayo Coach. Enggak di sini aja. Udah masak ya? Oh iya, ini ribut banget nih. Oke, sebentar, tak mute dulu. Oke, nanti kalau di kelas memang mudah-mudahan lebih kondusif. Biasanya sih lebih kondusif. Cara daftarnya itu bisa lewat ke admin, chat admin, atau di link bio. Wah, ini nawarin lagi. Link bio TikTok. Di TikTok saya nih. Teman-teman gabung di TikTok saya ya. TikTok saya ada nih. TikToknya adalah psikonumerik. Nah, itu juga saya mudah-mudahan bisa sharing-sharing ilmu sih. Nah, ini ada link di sana. Di link TikTok psikonumerik ada di sana. Oh, sudah follow. Siap, terima kasih. Ya, ada link, ada bio-nya di sana. Linknya ada di link pendaftaran bimbel di sana. Oh, ini nih. Langsung. Wah, itu udah di-share sama Kak Ahid. Oke, siap. Lanjut ya, nomor teman-teman. Nomor 8. Jika saya rutin Kalau madu. yang premium berapa? Jika saya rutin madu, jadi salah, salah kan, ngomongnya salah toh. Hati-hati ya teman-teman ya, hati-hati dengan premisnya. Jika saya rutin minum madu, maka tubuh saya sehat. Nah ini nih teman-teman, sudah bermain di jika P maka Q. Ya ini yang tadi bilang, ini namanya implikasi. Nah, dalam istilahnya dia adalah implikasi. Jika P maka Q. Oke. Terus jika tubuh saya sehat, artinya gini. Jika P maka Q. Oke, yang pertama. Jika tubuh saya sehat, berarti Q, muncul Q, maka nih saya bisa bekerja. Oh, berarti R karena muncul pernyataan baru. Muncul pernyataan baru. Tapi di situ teman-teman perlu hati-hati bahwa pernyataan ketiga muncul lagi tuh, premis ketiga muncul lagi. Tubuh saya tidak sehat, ternyata gitu. Ternyata tubuh saya tidak sehat. Artinya gini teman-teman. Kalau misalnya premis ketiga itu tidak muncul, tidak ada premis ketiga ini tak buang. Nggak ada nih, premis ketiga nggak ada. Oh, tak buang. Teman-teman mengambil kesimpulannya hanya sampai sini. P maka Q, Q maka R. Maka sederhananya ini tinggal dihurek, tinggal P maka R. Gitu. Ini namanya penarikan kesimpulan secara silogisme. Nah, ada modus tolen, ada modus ponen, ada silogisme. Itu berarti nanti, oh jika saya rutin madu, maka saya bisa bekerja. Intinya gitu. Itu kesimpulan yang bisa diambil ketika premis ketiga tidak muncul. Sekarang kita kembalikan. Ternyata ada premis ketiga, teman-teman. Tubuh saya tidak sehat. Kesimpulannya maka saya tidak tidak bisa bekerja. Nah, ini hati-hati.
tubuh saya tidak sehat. Artinya gini teman-teman, ada suatu pernyataan-pernyataan yang sebenarnya nanti teman-teman akan menjadikan dia terkecoh. Terkecoh loh, hati-hati. Ini karena kebanyakan, saya jelas ini jawabannya adalah A, ya kan? Jawabannya A, jawabannya ada yang C, fix, fix jawabannya C gitu. Ada yang A, ada yang C. C. Saya minum madu kadang-kadang, saya tidak bisa bekerja. Kesimpulan yang benar mana nih? Saya sebentar. Tidak rutin. Ini maka saya tidak sehat, maka tubuh saya tidak sehat. C. Aduh, berisik banget. Berisik banget ya. Oke, di mute, monggo di mute, monggo lewat alatnya masing-masing teman-teman, monggo di mute. Kelihatannya berisik banget tuh. Oke, mute dulu. Oke, siap, mute dulu ya. Oke, siap. Jawabannya tidak ada kesimpulan katanya gitu. Oke, barangkali gini. Atau mungkin ini biar tambah mengecoh ya, biar tambah mengecoh ini. Tidak dapat ditarik kesimpulan. Tidak dapat ditarik kesimpulan misalnya. Oke. Misalnya ada jawaban lagi tuh. Jawabannya tidak dapat ditarik kesimpulan misalnya. Oke, teman-teman, gini, tak balik lagi. Ingat, walaupun ada pernyataan-pernyataan di sana, barangkali ada beberapa premis yang memang akhirnya itu tidak terpakai. Karena gini, kalau misalnya kita ambil kesimpulan secara silogisme, mainnya ternyata di sini nih. Teman-teman bisa lihat bahwa yang muncul di situ P maka R. P maka R artinya apa? Rutin minum madu, maka akan bisa kerja, ya kan? Bisa kerja. Sementara di premis ketiga itu yang muncul adalah saya tidak sehat. Tubuh saya tidak sehat. Ingat teman-teman, kita coba yang ada pernyataan tentang tubuh saya tidak sehat itu dua-duanya sebenarnya ada. Di premis pertama itu ada, di premis kedua juga ada. Gitu ya. Nanti ada pernyataan di mana nanti akan kita bahas lagi lebih dalam mungkin barangkali di di kesempatan lain gini. Jadi ada suatu pernyataan bahwa suatu implikasi, nah jika P maka Q itu tidak sama dengan tidak P maka tidak Q. Itu tidak sama, hati-hati. Ini di modus ponen, nggak bisa sama seperti ini. Oke, teman-teman yang memilih A itu jelas sudah terkecoh. Kalau teman-teman memilih A artinya kan memaksakan persamaan ini, padahal dia tidak boleh sama. Bisa diterima nggak? Bisa. Oke, karena tubuh saya tidak sehat. Nih, kan aslinya teman-teman menghubungkan ke premis kedua, betul nggak? Tubuh saya tidak sehat. Oh, berarti saya tidak bisa bekerja. Nggak bisa. Karena nilai dari jika saya sehat, maka saya bekerja, tidak sama dengan jika saya tidak sehat, maka saya tidak bekerja. Itu nggak boleh. Ini yang kadang-kadang pernyataan yang perlu diterjemahkan lebih dalam tuh. Benar. Iya nggak? Iya. Ya, nggak boleh. Yang sama adalah jika P maka Q itu nilainya akan sama, tidak Q maka tidak P. Nah, ini yang sama. Tidak P, tidak Q maka tidak P. Ini sama. Namanya ini implikasi itu sama dengan kontraposisi. Kontraposisi itu dibalik itu bisa dipastikan. Nanti kapan-kapan kita akan mainkan dengan kalimat lain. Mungkin barangkali analoginya gini teman-teman. Jika hari hujan maka pakai payung. Oke. Artinya kalau kita tidak pakai payung berarti pasti tidak hujan. Tapi kalau kita tidak hujan, kan bisa saja tidak pakai payung nggak boleh. Bisa saja pakai yang lain gitu. Gitu ya, aman ya teman-teman ya. Nanti akan kita coba bahas. Nah, yang berlaku adalah yang ini. Intinya implikasi itu sama dengan kontraposisi. Artinya teman-teman yang dikaitkan adalah pernyataan ketiga itu justru dengan premis pertama tuh. Ya kan? Berarti kalau tubuh saya tidak sehat, maka saya tidak rutin minum madu. Gitu. Jawabannya C, betul sekali. Wow. Oke. Bisa diterima nggak? Bisa. Bisa. Oke, hati-hati. Komen intinya patokannya siap tak mute dulu. Intinya patokannya di sini dua. Tak kotai dulu ya teman-teman ya. Ini premisnya dua ini. Nah, kita buangkan dulu. Set. Nah, disinilah
Nah, ini dan ini. Oke, patokannya di situ. Oke, jangan dibikin sama antara tidak P maka tidak Q itu sama dengan P maka Q. Nggak boleh sama. Oke ya, sampun Berarti ya, yang bisa diterima premis ya. kedua itu mengecoh ya, Coach? Mengecoh, betul sekali. Mengecoh, artinya mengecoh. Sebenarnya nggak mengecoh, artinya teman-teman kira-kira kalau kita hubungkan dengan premis kedua itu nyambung nggak sih? Oh ternyata nggak ada kesimpulan. Kita coba ke premis kedua. Oh berarti artinya premis kedua itu hanya sekedar pengecoh saja. Gitu, aman. Oke, siap. Lanjut. Wih, udah jam 9 guys. Hampir maksudnya. Oke. Lanjut, Kos. Yo, ini malah banyak banget tuh. Waduh, ini gede banget ini. Tak kecilin aja fontnya. Wah, ini tulisannya ceritanya banyak ini. Nah, oke, seperti ini. Nah, kata kelihatan lah ya. Oke, siap. Yuk. Oh, belum SS. Monggo silahkan Kak Taufik. Monggo SS dulu. Silahkan nomor 8. Sebelum kita ke soal nomor 9. Habis ini kita ke soal cerita sama baris deret ya. Baris deret 1, soal cerita 1. Habis itu selesai gitu ya. Seneng. Kelarnya gasik. Saya, Coach. Biar cepat selesai ya, Coach. Iya, bubar gasik kan seneng tau. Dulu kan kita sekolah bubar gasik, bubar gasik. Malah berharap kelas kosong gitu. Ya lanjut. Pulang gasik Kesal cepet. kalau kayak gitu, Coach. Seneng kan? Iya kan. Yuk lanjut nomor 9. Mulai isu, katanya gitu, mulai isu. Malah berharap gitu. Yuk doanya kelas kosong. Ya lanjut atau beda konsep ya. Oke, beda konsep. Nomor 9 teman-teman. Yuk lanjut. Jika dalam pemilihan umum, hati-hati dengan kalimat banyak banget memang. Jika dalam pemilihan umum pasangan calon presiden dan wakil presiden mendapatkan suara lebih, ya Allah mengantuk katanya, lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20%. Kayak intinya informasi lah, bla 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 bla. Setelah maka ya ini artinya di sini kalimat. Walaupun ceritanya panjang, teman-teman, ini yang jadi patokan adalah jika maka. Oh, toh? Tolong Ya toh? perbesar. Jika maka patokannya di situ. Walaupun ini kan aslinya bla 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 kan gitu panjang banget tuh. Terus maka, terus maka, iya enggak? Terus maka bla 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 pasangan presiden tersebut dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Oh gitu. Berarti ada suatu pernyataan jika P maka Ki kan gitu sebenarnya walaupun kalimatnya panjang tuh. Iya dong, ada beberapa seperti itu. Memang kadang mengecoh. Jadi ceritanya panjang gitu. Memang sebagai tes ini psikologis ya, karena TIU itu kan ada sisi tes karakter psikologis juga. Sama kasus sih malah langsung menguatkan bahwa tes kemarin itu soalnya panjang-panjang bentuk cerita literasi gitu. Kebanyakan sekarang gitu lebih ke arah literasi. SMP, SMA kan AKM literasi. Masuk perguruan tinggi negeri pakai literasi matematika, literasi bahasa Inggris gitu-gitu. Ini juga kemungkinan banyak cerita. Nah, intinya gitu ya, ada bla 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 maka, jika bla bla maka. Oke, artinya ada suatu bentuk jika P maka Q. Ya, di situ ada jika P maka Q. Kita lihat. Nomor berikutnya, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 5 dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Berarti di situ ada ini, pasangan calon presiden dan wakil presiden dilantik berarti itu pernyataan Ki. Betul ya? Ini pernyataan Ki ya, artinya ada suatu pernyataan Ki. Nah, teman-teman, ketika ada jika P maka Ki, terus muncul pernyataan keduanya adalah Ki, hati-hati, ini namanya adalah apa? Tidak dapat disimpulkan. Betul sekali, tidak dapat disimpulkan. Sip, udah paham berarti teman-teman. Tidak dapat disimpulkan. Selesai. Yes, sekali. Karena teman-teman, ada suatu metode, ini salah satu metode penarikan kesimpulan yang di situ, yang tak kotak. Yang bisa ditarik adalah teman-teman gini, ketika ada jika P maka Q, premis keduanya P, maka kesimpulannya pasti Q. Nah ini bisa kesimpulannya Q. Gitu ya, premis kedua. Jika hari hujan maka pakai payung. Premis kedua, hari hujan. Oh, berarti pakai payung. Gitu. Tapi jika hari hujan maka pakai payung. Premis kedua, pakai payung. Kita nggak bisa menyimpulkan, oh hari hujan. Itu nggak boleh. Bisa saja pakai payung itu karena panas. Gitu. Karena hal lain. Jadi gitu. Gitu ya. Besok ya. Nah, yang bisa disimpulkan adalah yang seperti ini.
Gitu, teman-teman. Yang atau dan masuk kisi-kisi enggak. Itu disjungsi, konjungsi itu jarang. Malah enggak. Yang masuk itu implikasi, jika maka, terus kuantor yang semua sebagian ada satu semua kayak gitu-gitu. Itu Kak Putri seperti itu. Kalau yang dan atau dan atau itu konjungsi, disjungsi itu malah enggak. Sampai saat ini sih sebenarnya jarang soal yang seperti itu. Enggak ada malah. Oke, aman nggih? Monggo silahkan kalau mau di SS. Patokannya yang bawah tak kasih oranye, sama yang atas tak kasih kotak warna oranye juga. Artinya suatu pernyataan ketika kita punya jika P maka Q, premis keduanya kok Q, berarti nggak bisa disimpulkan. Gitu. Lanjut soal berikutnya, nomor 10. Yo. Nomor 10 aman ya, nggak usah dibahas ya, teman-teman ya. Dibahas nggak? Skip aja coach. Yang soal Hah? kereta. Next. Tidak, oke, skip aja. Oke, siap. 11 skip aja ya. Coach, bahas. Skip aja ya, skip. Oke, next. Ini nomor 12. Yang agak rumit. Oke, siap. Agak rumit. Nah, oke, skip. Ini nomor 14. Bahas saja coach sebenarnya. Bahas ya. Nomor 14, Coach. Oke. Bahas. Oke, 14 skip. Nomor 15 skip. Nomor 16 skip. Skip semua. Oke, selesai teman-teman. Yeay. Oh Yeay. gitu. Saya sengaja bikin keributan. Kalau di kelas premium nggak berani aku. Kalau di kelas premium teman-teman saya nggak berani seperti ini. OTW masuk premium. Iya, OTW masuk premium. Saya nggak berani kalau di premium seperti ini. Nanti di demo masa saya. Berapa mil Iya. ya berapaan, Coach? Saya udah bayar, masa harus seperti ini gitu. Saya nggak berani ya. Info Kalau premium. ini kan gratis ya. Jadi Kalau saya premium bayar berapaan ya? saya bebas jadinya. Bebas merdeka. Oke. Premium bayar berapa ya? Ada di link bio TikTok, ada di tadi di share teman-teman di chat ada tuh. Iya. Yuk nomor 14 teman-teman. Kita lihat nih, ada 2018, 2016, 2017 plus 1. Yang Y-nya adalah 400, 399, 401. Teman-teman gini, kalau ketemu soal-soal yang sebentuknya seperti ini kan sebenarnya ada suatu karakter tertentu ya. Karakternya apa? 3 bilangan berurutan. Nah, ya enggak? 3 bilangan berurutan. Biasanya seperti itu bentuknya. Kayak gini nih ada 218, 216, 217 kan 3 berurutan. Ini juga sama 400, 399, 401. 3 berurutan juga gitu, ya kan? Nah, ini ada suatu karakter. Jadi, teman-teman kalau misalnya ini cara pertama. Cara pertama adalah ketika kawan-kawan ketemu A, B, C adalah 3 bilangan berurutan, 3 bil berurutan itu berlaku B kuadrat dikurangi A kalikan C itu nilainya pasti 1. Pasti 1. Tulisan saya bisa dibaca ini? Bisa. Bisa, Jadi Coach. nanti kalau ada A kalikan C dikurangi B kuadrat, ini pasti ketemunya adalah min 1. Tinggal dibalik aja, pasti min 1. Pasti seperti itu. Kok iso ambil angka berapapun, terserah. Misalnya gini, saya punya 3 bilangan berurutan, katakanlah 8, 9, 10. Gampangannya lah. Tengah tak kuadratkan, 9 kuadrat ketemunya 81. Ini tak kuadratkan ya, 81. Pinggir sama pinggir nih, A kalikan C. Oh ini, A kalikan C ketemunya 80. Betul? Artinya 81 kurangi 80 sama dengan 1. Pasti kan gitu. Pasti seperti itu, ya toh? Nah, kita terapkan ke situ sekarang. Itu cara pertama. Nah, kita lihat nih, teman-teman. Yang di sini kita lihat nih. Berarti kan ini ada siapa? A, ini C, ini B kuadrat, betul? 2016 dulu toh? 2016, 2017, 2018, betul? Betul. Urutannya kan gitu ya. Oke, siap. Urutannya gitu toh. Cara pertama kalau kita pakai huruf. 2016, 2017, 2018. Berarti yang di sini itu ketemunya adalah Kali B kuadrat. yang mana? Ini ketemunya yang mana? Ini toh? Min 1 kan? Min 1 ditambah 1. Iya toh? X-nya itu ketemunya adalah 0, betul? Bisa diterima? Sekarang yang Y. Y-nya itu, ya, yang Y-nya urutannya kan gini. 399 dulu, 401, sorry, 399, 400, baru 401. Kita coba mainkan. B-nya dikuadratkan, dikurangi A kalikan C, kan gitu. Pasti ini nilainya adalah 1. Udah kelihatan bahwa nilai Y itu
lebih besar daripada X. Gitu kawan-kawan. Bisa Nol diterima, lebih kecil aman? dari 1, iya. Oke, silahkan dihitung. Masih ketemunya seperti itu. Gitu. Aman ya? Atau mungkin teman-teman punya cara yang lain. Walaupun ini sebenarnya cara nggak ada konsepnya sih, cuman bisa di apa namanya diterapkan juga. Gini, ambil angka ujungnya. 8 sama 6 tak kalikan ketemunya 48. Ini 7 kuadrat 49 kurangi plus 1 ketemunya 0. Iya toh? Iya. Nah, ini kan seperti ini. Betul enggak? Oke, aman. Siap. Oke, aman ya. Nomor 14 aman. Siap, monggo kalau mau di SS. Saya perlu di SS. Ya, ada tambah 1 di situ. Kan ada plus 1. Oke, karena plus 1. Hati-hati di situ. Ini ada masih belum selesai tuh. Belum kelar, ada plus 1-nya di situ. Oke, lanjut. Monggo di SS sampun. Kita lanjutkan soal berikutnya. Sampun. Oke, siap. Yuk, kita lanjutkan soal berikutnya. Mau saya kok nggak geser? Wah, ini. Duon, SS, Satsat, Wot. Oke, nomor 15. Dibahaskan nggak? Bahas. Bahas. Oke, siap. Ya, semua Bahaskan. Monggo teman-teman ditengok dulu, mau dibahas boleh. Yuk, oke terakhir. Oh, katanya Kak Ahmad terakhir nih. Boleh terakhir. Siap, saya suka. Yuk, gini. Jika X adalah ini, ke 2 tahun kemarin itu mungkin kawan-kawan yang kemarin ikut tes, itu ada soal terkait dengan geometri. Entah bentuk gambar, entah bentuk cerita, pasti ada. Ya, coach ngantuk. Oke, udah pada ngantuk nih kayaknya. Oke, gini. Jadi X adalah luas persegi dengan panjang sisi 21 cm. Ingat teman-teman, berarti teman-teman nanti patokannya adalah luas persegi. Kalau ngitung nih, luas persegi apa? Harus dihafalkan lagi ya, pasti hafal nih teman-teman. Luas persegi adalah sisi kali sisi. Berarti masuk, oh X-nya berarti 21 kali 21. Nanti dapat hasilnya, bla 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 bla. Terus yang Y-nya, Y adalah luas lingkaran dengan panjang diameter 21. Berarti Y itu adalah, sorry, luas lingkaran dulu, teman-teman. Luas lingkaran itu pasti masih hafal ya. Apa luas lingkaran? Pi kali R kuadrat. Berarti di situ teman-teman ngarikan pi. Ada pi dikali R. R-nya dari mana ini? Diameternya 21, berarti R-nya adalah 21 per 2. Ya toh? Berarti ada pi kali 21 per 2 kali 21 per 2, ngitung lagi. Oke, teman-teman, nanti ngitung, ini ngitung. Pi-nya pakai berapa? Kita lihat kelipatan 7. Berarti pi-nya pakai 22 per 7 kali 21 per 2 kali 21 per 2. Nanti ketemu nilainya. Oke, teman-teman, nanti tinggal membandingkan antara warna biru dan warna hijau. Hasil dari itu ya. Oke, itu cara ngitungnya. Dan bisa dicari. Betul? Bisa dicari, ada rumusnya, bisa dicari, pasti dapat nilainya. Nah, kadangkala nih, tapi teman-teman harus perhatikan juga Maaf, Coach, informasi yang tanya itu 21 per 2 dari mana ya? R-nya, karena diameternya kan 21. Berarti jari-jarinya setengahnya, betul? 21 per 2, separuhnya diameter. Jadi kalau ada lingkaran, ini, nah ini diameter tuh garis tengah, set. Nah ini di R-nya, ini R-nya. Diameter tuh totalnya. Aman? Bisa diterima? Aman ya? Terus diameter total 21. Berarti jari-jarinya ya 21 per 2. Bagi 2 aja. Terus pi-nya, nah ini 22 per 7 dari mana? Ya pi-nya. Pi-nya itu bisa pakai 22 per 7 atau 3,4. Betul, ini sudah patokan untuk mencari luas atau keliling lingkaran. Gitu ya. Untuk mencari luas atau keliling lingkaran sudah ada patokan nilai untuk nilai pi. Kenapa pakai 22 per 7? Karena ada kelipatan 7. Jadi pakai 22 per 7. Kelipatan 7 di sini 21, 21. Aman ya? Sampai sini dulu aman? Aman. Artinya teman-teman ngitung ini 21 kali 21 berapa? Terus yang warna hijau 22 per 7 kali 21 per 2 kali 21 per 2 berapa? Ketemu nanti nilainya. Tinggal dibandingkan saja. Oke. Nah, sekarang ini strateginya. 21 kali 21, 441. Terus
dua kali dua itu dikali langsung kayak gitu, Coach. Iya, betul sekali. Atas kali atas, bawah kali bawah. Kalau perkalian pecahan itu atas kali atas, bawah kali bawah. Terus dikali Apa kan, Coach? Boleh dihore-hore, boleh. Itu nanti akan Oh. ketemu nilainya ya. Saya sengaja tidak memberikan nilainya berapa. Silakan teman-teman coba dihitung kalau mau hitung nilainya. Itu Tapi gini, Ah, gimana? Coach, kalau A betul nggak? Ya bentar, iya, bentar. Sekarang gini, siap. Oke, kita coba ya. Sih katanya, oke siap. Monggo silakan. Gini teman-teman, ketika ketemu soal-soal bentuk poin intinya ketika ada soal TIU bentuk cerita atau apapun, coba teman-teman hati-hati di informasinya. Kadang-kala ada yang perlu tidak dihitung tapi kita dapat nilainya. Misalnya contoh ini, X-nya adalah luas persegi. Saya punya gambar nih. Ini ada persegi. Nah, saya gambar perseginya gini. Nah, ini panjangnya adalah 21. Halal enggak? Persegi gambarnya itu ya. Halal. Oke, halal ya. Siap. Nah, sekarang gini. Saya punya lingkaran, diameternya 21. Kalau saya bikin gambarnya, ini tak bikin diameter, titik tengahnya ada di sini. Terus ini diameter, saya tancapkan jangka. Tak bikin lingkaran. Ada lingkaran, betul? Anggap aja bulat. Ini adalah lingkaran. Nah, yang tak kasih warna oranye itu adalah lingkaran yang punya diameter 21. Betul enggak? Betul. Nah, sekarang artinya udah kelihatan toh persegi sama lingkarannya gede mana? Persegi. Gede perseginya. Udah, tidak perlu menghitung. Betul sekali. Gitu. Seperti itu. Jadi ada kalanya ada informasi-informasi yang bisa dimanfaatkan. Gitu, teman-teman. Itu yang sebelah kanan cara cepatnya menggunakan gambar. Gitu. Aman ya, teman-teman ya? Lihat Oke. lebih simpel ya. Lebih Coach. simpel. Tapi nanti teman-teman lihat informasinya ya. Tergantung informasinya. Apakah yang diketahui itu jari-jarinya, diameternya, apa diagonalnya gitu. Kadang-kala cuma dibikin ke dalam bentuk gambar. Oh ya ini gambar perseginya gini. Lingkarannya gini. Oh ya gede mana nih gitu. Gitu. Nanti tergantung dari informasi soalnya. Kadang-kadang kita tidak perlu mencari nilai-nilai yang di sini nih. Wah, yang tak orek-orek itu warna hijau tuh. Nah, gitu. Oke, siap KR request nih perbandingan senilai dan ya memang lebih gampang pakai pemahaman gambar karena kelihatan nggak perlu ngitung nonton gambar dong. Oh iya, kadang visual kita nonton gambar kan kelihatan ini luas tanahnya lebih gede nih, gitu udah nggak perlu ngitung. Oke, siap teman-teman, ini 21 cah. Selesai sudah? Oke teman-teman, kita closing hari ini. Terima kasih semuanya. Turut angka coach. Oke, siap. Yeay. Juga boleh, Coach. Oke, perbandingan Mau ya. di SS dulu, Coach. Di Oh, SS dulu, di monggo, SS yang silakan. tadi. Yuk, SS monggo. Nggak apa-apa, tak lanjutkan. Dua nomor kita lanjutkan atau 3 nomor ya. 5 aja, Coach. Kak Laila, 1 atau 2 lagi ya. 6 lah, Coach. 10 Oh, masih. ditawar-menawar sekarang. 6 lagi, Menyala, Coach. Coach. Menyala, Coach. Menyala bangku. Menyala, Iya, besok Sabtu loh. Besok Sabtu. Harus istirahat loh. Sabtu kan libur tuh, teman-teman libur nggak kalau Sabtu? Analisis ada nggak? Analisis di sini ada. Soal analitis ya ada. Libur kan? Libur. Iya, karena libur itu adalah kata kerja. Makanya kalau libur ya berarti harus dipersiapkan. Masuk. Iya, libur kan kata kerja toh. Iya. Wah, apalagi tetap kerja nih. Oke, siap. Yuk perbandingan ya. Perbandingan. Oke, siap. Perbandingan. Nanti baris deret amat. Ulang, betul siap. Perbandingan mana nih perbandingan? Nomor 21. Yuk, sebelum nomor 9. Nomor 21 sama nomor 22. Nah, ini. Teman-teman kalau mau SS dulu boleh soalnya tok, tapi soalnya monggo di SS dulu boleh. Nanti kita bahaskan. Ini 2 soal tentang perbandingan ini. Oke, sampun, tak lanjutkan. Soal nomor 21 dulu. Sebuah pabrik dapat memproduksi 72 ban motor dengan 10 karyawan selama 15 hari. Artinya gini teman-teman, kalau tak bikinkan kan artinya gini. Ada 72, ini ban ya, banyaknya nih. 72 ban, banyaknya. Terus karyawannya ada 10, pekerjanya ada 10. Waktunya itu W-nya itu 15 hari. Kalau soal ini kita terjemahkan ini mungkin lebih masih gampang. Masih gampang maksudnya gini. Maksudnya gini. Dengan 10 orang Iya. karyawan. Monggo di mute. Ada yang bocor ini. Nah, wes.
Oke. Sudah tak mute. Oke. Ini masih bisa dilogika, masih dinalar soal ini. Karena di soal itu adalah oleh 20 karyawan. Wow, tahu? 20 karyawan artinya gini teman-teman. Kalau misalnya dengan 10 karyawan, di sini ada 10 pekerja, itu selama 15 hari, ini hari, bisa 72 ban. Kalau karyawannya di 2 kali lipatkan, ada 20 pekerja, dengan 15 hari, tetap 15 hari, maka logikanya di sini itu adalah 2 kalinya. Betul enggak? 144 ban. Betul enggak? Diterima dulu. Diterima dulu. Betul? Betul. Betul. Karena karyawannya 2 kali lipat. Waktunya tetap 15 hari. Total bannya 144. Sekarang lagi. Dengan karyawan yang sama, oke, tetap 20 sesuai dengan pertanyaan, 20 orang. Oke, 20 orang. Harinya 15. Oke, dapatnya 144. Sekarang nih, di situ targetnya adalah 288. Kita naikkan 288. Oke. Loh, 2 kali lipatnya. Betul enggak, teman-teman? 2 kali lipatnya loh. Maka dengan pekerja yang sama, 20 hari, maka butuh waktu 2 kali lipat lagi, 30 hari. Selesai, ada di pilihan jawaban B. Pilihan jawabannya adalah B, 30 hari. Aman, teman-teman? Aman. Aman. Ini namanya perbandingan senilai. Jadi perbandingan senilai, semakin banyak produk barang yang diciptakan, maka semakin banyak waktu yang digunakan atau semakin banyak pekerjanya. Kalau secara konsepnya, ini nanti secara konsepnya ya, perbandingan itu ada 2, perbandingan senilai itu nanti konsepnya adalah dikali lurus. Dikali lurus. Kalau senilai malah kalau senilai itu malah dikali silang. Oke, dibalik itu. Sekali silang. Oke, kalau perbandingan berbalik nilai, berbalik nilai itu penyelesaiannya adalah teman-teman dikali si lurus. Si lurus dikali lurus gitu. Jadi kalau senilai malah dikali silang, kalau berbalik nilai dikali lurus. Gitu ya. Sekarang gini. Apa tadi 144 dari mana? Oh, dari sini. Dari sini teman-teman. Kita kali ya. Pekerjanya 10, hasilnya 72. Kalau kita naikkan 20, berarti ada perkalian 2. Kenapa dibikin 20? Disesuaikan dengan pertanyaannya. Artinya yang di sini pun harus dikali 2. Hasilnya kan 2 kali lipat. Ya kan? Hasilnya 2 kali lipat. Oh iya, sorry teman-teman. Siap, betul sekali. Ya, nah ini teliti sekali jawabannya. Siap, betul. Jawabannya bukan 30. Terima kasih. Nah, ini yang terjebak adalah di situ. Ingat teman-teman, ini aja menjebak ya. Kita terjebak nih. Karena apa yang ditanyakan adalah berapa waktu tambahannya saja. Berarti tambahannya itu 15 hari. Betul, betul. Siap. Terima kasih. Betul, siap. Nah, gitu. Oh iya, pertanyaannya tambah. Nah, itu yang kadang sok ngecok. 30 nih selesai, kelar. Salah. Ternyata malah salah. Tidak sesuai dengan pertanyaan. Iya, gitu. Aman ya? Seperti itu, teman-teman. Intinya, ketika kita ketemu perbandingan senilai itu dikali silang, ketemu perbandingan berbalik nilai itu dikali lurus. Nah, requestnya Kak Ezra, ini requestnya Kak Ezra nih. Untuk nomor terakhir, kita bahaskan soal nomor terakhir. Requestnya Kak Ezra tentang dia ke Gojek pertanyaan. Nilainya sudah benar. Perbandingan senilai dan berbalik nilai. Langsung di nomor 22. Ada betul. Coba teman-teman kita perhatikan di sana. Sebuah rumah, oke, perhatikan dulu kalimatnya. Sebuah rumah dapat dibangun oleh 12 orang dalam waktu 2 bulan. Yang kerja 12 orang, waktunya 2 bulan. Garap 1 rumah. Berarti kuncinya di sini ada 3 nih. Banyak bangunan, banyak orang, lama waktu. Oke. Berapa banyak pekerja yang dibutuhkan untuk membangun 5 rumah berarti dalam waktu 8 bulan. Oke, dalam waktu 8 bulan. Berapa orang yang dibutuhkan? Ingat teman-teman, yang jelas kita bisa membedakan dulu mana perbandingan senilai, mana perbandingan berbalik nilai.
Kalau perbandingan senilai itu naik, yo satunya naik. Misalnya kayak gini, rumah sama waktu misalnya ya, rumah sama waktu itu senilai. Kenapa rumah sama waktu senilai? Karena semakin banyak rumah yang dibuat, maka waktunya juga semakin panjang. Gitu. Itu berarti senilai. Mana yang berbalik nilai? Berbalik nilai itu yang orang sama waktu. Banyak pekerja sama waktu itu berbalik nilai. Semakin banyak orangnya, maka lama penyelesaian pekerjaannya justru cepat turun tuh, berarti berbalik nilai. Ada dua. 5 rumah. Yang dikerjakan adalah 5 rumah dalam waktu berapa bulan? Dalam waktu 8 bulan oleh berapa orang? Gitu. Berbalik nilai berarti ya. Berarti ada dua nih, di soal ini ada dua, senilai sama berbalik nilai. Senilainya yang mana? Senilainya yang rumah sama orang, ya toh? Karena semakin banyak orang, semakin banyak yang bisa diselesaikan, gitu. Ada yang sudah dapat atau mau langsung kita bahaskan? Langsung bahas aja, Coach. Langsung bahas saja. Oke, siap. Patokannya gini, teman-teman. Oh, ada yang E 60 katanya. 60 orang. Oh, ada yang A 15 orang. C, B, oke. Jadi gini, teman-teman. Ya, gini ya. Pertama gini. Teman-teman mau dijadiin patokan kemana saja boleh. Jadi patokan mau dipatokan ke patokan ke waktunya dulu boleh, atau patokan orangnya boleh, atau patokan di rumahnya dulu boleh. Misalnya nih, saya bikin patokan rumahnya dulu lah. Satu rumah aja. Ini patokannya satu rumah nih. Dari satu rumah nih. Satu rumah itu dikerjakan pekerja sama waktu. Oke, ini patokannya saya pakai ambil yang satu rumah ya, satu rumah. Pekerjanya 12, waktunya 2 bulan. Oke. Nah, tulis gitu, waktunya 2 bulan. Siap, aman? Nah, pertanyaannya di situ adalah 8 bulan, teman-teman. 8 bulan toh? Berarti kalau gitu, ini tak tulis 8, ini berapa pekerjanya, gitu kan? Berarti ini tak tulis P. Ingat teman-teman, pekerja sama waktu namanya perbandingan apa? Pekerja dan waktu adalah, oke, siap. Ini namanya berbalik nilai. Betul, sip, berbalik nilai. Kalau berbalik nilai, berarti perkaliannya adalah perkalian lurus. Oke? Perkalian lurus. Sekarang tak kalikan lurus. Berarti ada 12 dikali 2 itu sama dengan 8 dikalikan P. Gitu? Aman ya? Bisa diterima? Tak Aman, aman. Bagi 2, bagi 2. Oke. Yang kiri bagi 2, yang kanan bagi 2. Ketemu 4. Masih ada 12, masih ada 4. Tak bagi 4. Hure, sama-sama bagi 4. Berarti nanti ketemu kita. P-nya adalah 3. 3. Aman? 3. Maksudnya apa? Dari soal ini, artinya kalau ada satu rumah dikerjakan oleh 3 orang, P kan pekerja nih, maka akan selesai dalam waktu 8 bulan. Atau kalimat lainnya misalnya, satu rumah dikerjakan selama 8 bulan, berarti yang menggarap itu cuma 3 orang. Gitu. Bisa diterima ya? Bisa, Coach. Bisa, oke, siap. Nah, itu patokan tadi saya ambil rumahnya. Sekarang, setelah dapat itu, teman-teman tinggal ngambil adalah misalnya patokannya waktunya. Sekarang kan waktunya udah sama nih. Kita ambil sudah dapat 8 bulan. Berarti patokannya adalah di 8 bulannya. Karena kita masuk ke pertanyaannya itu 8 bulan. Berapa 8 bulan? Oke. Selama 8 bulan berapa pekerjanya? Yang ditanya pekerja kan? Berarti sekarang ambil 8 bulan. Berarti di situ ada pekerja, oke, sama rumah. Nah, kalau tadi yang di sebelah kiri yang jadi patokan awal adalah satu rumah. Artinya selama 8 bulan tadi, satu rumah itu dikerjakan oleh 3 orang. Betul? Betul. Nah, satu rumah dikerjakan oleh 3 orang. Di pertanyaannya, di soal itu berapa 5 rumah, gitu kan? Dikerjakan oleh bekerja berapa, gitu. Oke. Sekarang kita lihat lagi, pekerja sama rumah, itu perbandingan apa? Perbandingan terbalik. Perbandingan apa? Nilai. Perbandingan senilai. Betul. Kenapa senilai? Karena semakin banyak pekerjanya, maka rumah yang bisa diselesaikan itu semakin banyak. Atau semakin banyak orang, maka produk yang bisa dihasilkan itu semakin banyak juga. Podo-podo naik.
atau sama-sama turun, berarti perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai, maka dikali silang. Kalikan silang, duet, berarti P kalikan 1 sama dengan 3 kalikan 5. Artinya P-nya ketemu 15 orang. Selesai gitu, teman-teman. Dapat Coach, 15 orang. Ya, yang 3 ini dapat dari mana? Tadi dari nggak sini. nangkep. Nah, ini yang bawah tadi, Iya, yang sebelah kiri. kan 8. Oh, sama-sama dibagi. Iya, gitu. Itu bisa. Iya. Aman, bisa diterima? Atau misalnya bingung ini dihitung dulu ya boleh. Tak hapus ya. Iya, Ini memang nggak usah agak pakai, bingung sih karena nggak usah penyederhanaan juga boleh. iya coach, langsung aja biar 24 cepat. sama dengan 8P, berarti P sama dengan 24 dibagi 8, 3, maka P-nya sama 8, dengan 3, 3. gitu juga boleh. Gitu ya. Ada cara Nah, cepat nggak, Coach? nggak ada. Iya, Ini paling cara cepat cepat. untuk mencari perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Paling cepat gini. Umpamanya cuma dikali lurus sama kali silang. Gitu. Kalau cara cepatnya lebih ke penalaran, itu pun kadang-kadang ada beberapa kawan-kawan itu yang akhirnya apa namanya kebentur ketika angkanya itu tidak bisa asik tuh nanti ketemu ada yang pecahan, ada yang apa gitu. Kayak di nomor mana? Nomor 21 itu sebenarnya kalau kita mainkan dengan rumus tadi kali silang kali lurus gitu ya, itu bisa, tapi di angka-angkanya itu bisa di logika, masih di logika. Oh ya ini nih kalau 10 orang jadi 20 orang, berarti garapannya lebih banyak. Pertama itu, oh ini jadi 15 hari tak naikkan. Kalau harapannya naik lagi berarti butuhnya waktu tambah lagi, misalnya kayak gitu. Jadi bisa dilarang gitu. Gitu ya teman-teman ya. Aman? Monggo silakan di screenshot. Oh iya Bentar, coach, Mas. tanya. Ya. Dari mana, Coach? Gimana? Gimana? Kalau nilai 12 kali 2 itu yang P itu nilainya dari mana? Oh, dari bentar, pulpen saya hilang malah. Oh, ini. 12-nya dari sini. Pekerja. Ini kan ada tabel nih. Tak bikin ya. Ini tabelnya nih. Nah, ada 12 pekerja. Berarti orangnya ada 12 toh. Waktunya 2 bulan, ada 2. Kali lurus. Nah, ini rumusnya di sini. Kali lurus berarti 12 kali 2. P-nya kali 8. Gitu. Bisa diterima aman? 12 duanya dapat ya. Jadi bisa dua cara ya, coach, dari satu rumah atau 8 bulan pengerjaannya pilih salah satu. Ya, iya betul. Kalau tadi yang kita bahaskan itu saya ambil patokannya bermula dari satu rumah dulu. Kalau teman-teman ngambil patokannya dari bulannya misalnya, dalam waktu 2 bulan, boleh aja nanti hasilnya akan sama. Dalam 2 bulan sebuah rumah 12 orang, berarti 2 bulan 5 rumah berapa bulan gitu. Bocor-bocor sebentar. Ini Aram ini. Ya. Saya mau tanya. Sebentar, Timothy itu ya gimana? Gimana itu? Coach, saya mau tanya. Gimana? Perbandingan coach, saya mau tanya perbandingan terbalik itu maksudnya kayak gimana penjelasannya itu nah. Terus kalau perbandingan senilai kayak coach bilang semakin banyak pekerja apa hasilnya semakin banyak. Nah, itu tolong kata intinya nanti biar kalau kerja soal bisa mengerti begitu. Oke, siap. Jadi gini, kalau senilai tadi udah paham ya, senilai ya. Intinya kayak pekerja. Di nalar aja. Ketika kita punya pekerjaan nih, mau bikin 10 paket dikerjakan oleh ternyata dapat kerja 5 orang nih. Tak tambahi orangnya. Kira-kira paketan yang akan kita hasilkan juga menambah, betul nggak? Ketika pekerja nambah, maka hasil nambah. Oh, berarti kayak gitu. Atau mungkin BBM, bensin. Kita punya kendaraan tak isi 5 liter dapat menempuh 20 kilo. Kalau kendaraan ini kita isi 20 liter, maka jaraknya akan semakin jauh. Berarti dia senilai juga. Nah, sekarang yang berbalik nilai, itu pun sama konsep pemahamannya. Saya punya pekerjaan. Rumah, saya mau bikin rumah nih. Saya target rumah itu akan selesai dalam waktu 2 bulan. Kalau yang mengerjakan 10 orang, misalnya ya. 2 bulan, kalau yang mengerjakan 10 orang. Tapi dalam prosesnya aku pengen cepet nih, pengen kerja 1 bulan aja. Coba dari 2 bulan ke 1 bulan. Berarti waktunya berkurang apa bertambah? Bertambah. Dari 2 bulan ke 1 bulan. Berkurang, waktunya kurang toh. Nah, padahal untuk mempercepat pekerjaan itu, maka yang tadinya dikerjakan cuma 10 orang,
ini harus lebih dari 10 orang kan nambah pekerja, betul nggak? Iya, betul, Nah, Coach. gitu. Maksudnya gitu, itu berbalik nilai nanti. Bisa Tapi diterima? dikali lurus ya. Nanti Bisa dikali penyelesaiannya lurus. dikali lurus. Sama ketika kita Itu. ketemu perbandingan berbalik nilai, pasti penyelesaiannya dikali lurus. Tapi kalau penyelesaian perbandingan senilai dikali silang. Kali Gitu. silang. Ya, itu Coach. Oke, Makasih. bisa diterima ya. Jadi nanti ketika ada dua unsur, yang satu naik, satu turun, oh berarti ini berbalik nilai. Gitu. Siap. Terima kasih Kak Husnul Khotimah. Sama-sama. Mudah-mudahan jadi proses yang baik buat kawan-kawan semua. Aman nggih? Sudah ya? Iya, Sudah Coach. aman? Ya, Makasih. siap. Oke. Ada yang oke? Oh, sudah. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab oleh kawan-kawan, oleh saya dari kawan-kawan. Ada yang pernyataan Sampai ke-skip atau bertemu mungkin apa. di Siap. pertemuan kelas premium ya, Coach. Oke, siap. Sampai ketemu. Siap. Tanggal berapa kita Salam. ketemu nanti? Oh ya, Sampai tanggal ketemu lagi, 10 Coach. berapa? Siap. Oke. Salam Teman-teman sukses, Coach. turun Terima semuanya. kasih. Siap. Selamat malam. Terima Siap, kasih, siap, Coach. siap. Terima kasih Sukses semuanya. Coach, makasih banyak ya, Coach. Sama-sama, Nggih. Sama-sama. Sampai Makasih, jumpa lagi. Coach. Sampai ketemu Oke. lagi. Oke, see you. Selamat istirahat semuanya. Dalu, Nanti Coach. bajuku buka ya. Kamsia, Sampai ketemu Coach. lagi Kamsia. ya, Coach. Kamsia. Nanti kebuka ya. Coach, Siap. kelasnya kapan lagi, Coach? Kelasnya nanti untuk yang gratis itu jadwalnya itu tanggal berapa? 18 atau 16 gitu. Sekitar tanggal 18 itu. 18 Coach, atau 16 untuk yang kelas info ini, kelas kelas berbayar gratis. ada nggak, Prof? Ada kelas berbayar Coach, itu yang pembayar itu kayak tanggal mana? Bayarnya berapa? tanggal 10. Ada di apa namanya di informasi. Ada di grup ada. Di grup ada atau mungkin ngecek di link bio-nya TikTok. Saya juga ada tuh, ada link bio di atas itu. TikToknya apa, Coach? TikToknya psikonumerik. TikToknya psikonumerik. Aja nomor. Ya. Full Nanti full teman-teman, waktunya banyak. ya Gua TikToknya psikonumerik. Nah nanti di situ ada link bio, di atas tuh, itu juga boleh dari situ. Ya, chat ke admin juga boleh. Admin ada. Oh, adminnya lagi paling. Yang Apa? profilnya warna kuning ya, Prof? Betul sekali. Ya, warna kuning, betul. Lewat bidik juga bisa. Ya, ada tuh lewat mana-mana ada. Ada 3 jalur. Punya Instagram nggak? Instagram ada tapi pribadi itu. Nanti Mungkin saya mau pribadi dia, Namanya Coach. apa, Coach? TikTok Namanya apa, Coach? Ya, bisa nanya pribadi, Coach. Oh, jangan. Mana tahu ini, Coach. Nanya Belum pribadi mau tentang belajar soal. mandiri. Oh, Belajar soal di mandiri. TikTok kan nggak apa-apa di TikTok. Ya, Nek. Pribadinya Instagram pribadi nanti. Ya, kita kasih sama teman-teman ya. Di TikTok aja ya. Nanti kalau Coach. Instagram pribadi besok-besok lah. Boleh mungkin Coach, bisa berarti kita yang berbayar ini, Coach, masih berkawan bisa di sini. gabung ya, Masih. Belum mulai kok ini. Mulainya besok tanggal 10. Oke, Coach. Oke, Makasih. Coachnya Thank you, jalan-jalan mulu. Ketahuan katanya nih. Kak Sari. Kak Sari, nah tahu aja Kak Sari. Tahu dong. Oh, kok tahu ya? Jadi malu nanti kalau nge-share IG-nya. Ketahuan. Mending TikTok-nya dulu. Nanti kapan-kapan kalau misalnya kita bisa berkawan di Instagram, tak sharekan. Kapan-kapan. Besok kita... Makasih ya, Coach. Oke, siap. Nanti saya gabung yang berbayar, Coach. Siap, oke. Sampai jumpa. Kita tunggu gabungnya. Siap, Sampai Coach. jumpa, Coach. Oke, Sampai ketemu, saya close mau Coach. pakai pantun tapi bingung pantunnya apa belum kepikir di sini. Ya sudah, kita closing aja teman-teman. Terima kasih semuanya untuk semangatnya malam hari ini. Semoga jadi Siap, amal Coach. yang berkah dan proses yang baik buat kawan-kawan semua. Selamat istirahat. Selamat menyambut hari libur besok Sabtu. Siap. Salam Yang bekerja sukses. tetap kerja. Oke, Saya siap. masih kerja, Coach, dan Sabtu. Ya, siap teman-teman. Terima kasih. Thank you, Assalamualaikum Coach. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam Sampai jumpa. warahmatullahi Oke, see you. Bye-bye, Coach. Thank you. Terima kasih, Coach. Sama-sama. See you. Makasih ya, Coach.